Nama spesifik itu, ujar pemuji tutorial. Ia terkejut saat seorang bocah mendekat. Ia baru saja hendak mengatakan sesuatu tentang ujian tersebut, namun tepat saat goblin muncul, sesosok bayangan lewat dan memenggal kedua makhluk itu dalam satu tebasan. Haugo bingung, siapa orang itu? Lihat, hari ini adalah hari kualifikasi tutorial pemain, dan sampai saat ini, dia tidak terkesan dengan setiap peserta yang datang. Mereka semua menderita terlalu hebat hanya untuk membunuh beberapa ekor goblin dan nyaris tak bisa bertahan. Pertarungan 2 lawan 1. Pria ini bahkan takut untuk lanjut ke tahap berikutnya dan memutuskan untuk berhenti. Yang terbaik sejauh ini hanya mencapai ronde 20, yang sebenarnya lumayan. Jadi, apa-apaan ini? Mengapa? Dalam 1 menit, dia melihat lautan monster yang mati. Bocah itu terus maju melewati ronde lebih cepat dari yang bisa dia ikuti. Tebasannya terlalu tajam dan gerakannya terlalu terampil. Sesuatu yang melampaui pendekar pedang ahli. Ujian ke-49 tiba dan tanah berguncang. Lantai mulai retak. Tapi sebelum itu, kita harus mengerti siapa bocah ini. Dia dulunya memimpin tim terkuat dan menjadi Master Guild peringkat 1. Jadi kenapa semua orang terkapar di tanah sementara dia nyaris tak bisa bertahan dan hampir mati? Dia sudah berteman dengan pria pirang bernama Kyojo selama 10 tahun terakhir dan bahkan memberinya item legendaris langka untuk melindunginya dalam serangan berbahaya ini. Semua agar mereka bisa berhasil di lantai 8. Tapi saat bos muncul dan Narukami serta rekan timnya maju untuk melawannya, Kujo dan antek-anteknya tersenyum. Kesempatan sempurna untuk menyingkirkan guild teratas telah tiba. Saat mereka teralihkan oleh pertarungan dan penyembuh yang manis. Itu memberikan yang terbaik, teman palsu tersebut tiba-tiba muncul dari belakang dan menusuknya. Tapi kenapa pria ini mengkhianati Narukami jika mereka semua berusaha menyelamatkan dunia? 10 menit berlalu, Kyoji berteriak bahwa dia benci betapa banyaknya bantuan yang mereka berikan padanya. Dia benci berada di bawah bayang-bayang Narukami dan Guild Blue Ace miliknya yang menempati peringkat 1. Tapi hari ini semua berubah. Itulah yang dipikirkan si pirang. Tapi dia tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Sebuah tutup terbuka dan seorang bocah muncul dari tempat sampah, bertanya pada dirinya sendiri apakah ini bumi. Dia sekarang adalah asal Subaru di level 1 yang memiliki ingatan tentang orang-orang yang menyebutnya pecundang yang jangan mendekati Subaru yang asli yang mati 20 tahun lalu. Dia kemudian melihat info daring tentang Guild Blue Ace dan anehnya guild itu masih ada dan orang-orang menyuruh untuk meneruskan warisan masa lalunya. Orang yang menyuruh untuk meneruskannya tidak lain adalah Kyojo sendiri. Target balas dendamnya sudah jelas, tapi dia hanyalah level 1. Sementara pria itu memiliki seluruh kekuatan masa lalunya ditambah 20 tahun ekstra untuk naik level dan bertani. Dia berjanji akan membuat bajingan itu ingat siapa peringkat 1 yang sebenarnya. Tapi bagaimana dia akan melawan pria yang sekarang menguasai dunia pemburu? Iri hati si pirang itu memiliki akar. Dalam pertempuran terakhir, saat bos menggunakan serangan auman pertamanya, Narukami mampu menghentikannya dengan satu tebasan. Sementara rekan-rekannya menghujaninya dengan pujian, kecemburuan Kyojo di sampingnya hanya tumbuh semakin kuat. Hari dan momen saat dia menusuk si penyembuh dan tersenyum atas kematiannya, Subaru sedang diserang oleh bos. Rasanya seolah Kyojo menyerang karena marah. Tapi jika kita mundur ke belakang, kita menemukan bahwa pria yang sama itu menggunakan tim B dan Narukami. Tapi dia pergi dengan mengatakan bahwa dia punya rencana baru untuk menjadi lebih kuat. Rencananya adalah membunuhnya. Jadi sekarang kita kembali dan pertanyaannya adalah bagaimana level 1 akan membunuh pria terkuat di bumi. Rencana A adalah mencari info tentang pemain lama Blue Ace. Jadi dia pergi ke peringatan kematiannya sendiri sementara semua orang berdoa dengan topeng Subaru mereka. Dia melihat bunga bercahaya di atas peti mati. Dia bergegas, meraihnya, dan menyadari bahwa ini adalah salah satu skill rekan tim lamanya. Di hari pertempuran terakhir, dia menggunakan skill angin puyuh untuk menyingkirkan tubuh teman-temannya. Jadi mungkin ada peluang mereka bisa selamat. Tapi jika mereka hidup setelah semua ini, apakah mereka masih benar-benar sekutunya? Tanpa kekuatan, terburu-buru adalah pilihan terburuk. Jadi sebelum kontak apapun, dia perlu mendapatkan kekuatannya kembali. Meningkatkan pedang, karena dalam 2 hari, tutorial kualifikasi pemain akan dimulai. Bagian bagus dari Kyojo yang masih hidup adalah dia bisa dibunuh nantinya. Sekarang kita kembali ke hari ujian. Saat dia mencapai tahap 49, tempat itu bergetar, lantai retak. Kuga berteriak menyuruhnya lari. Apakah dia berpikir dia adalah Narukami Subaru karena suatu alasan? Raja Goblin muncul dengan marah melihat lautan tubuh hijau yang mati. Baldi memintanya untuk menyerah dan bos itu maju. Hosao menjatuhkan pedangnya, meraih paku besi dari gada di lantai, dan melemparkannya langsung ke mata bos. Makhluk itu terhuyung mundur dan saat ia menyerang, presisi Hosao yang tak kenal tidur berasal dari pelatihan dengan wanita gotik itu. Jika itu rekan latihanku, aku juga akan seakurat itu. Satu ketenggorokan dan beberapa ketubuh, raja yang tak terkalahkan itu sudah kelelahan dan jatuh tersungkur ke tanah. Hosao dengan santai mengambil pedangnya dan menghabisinya. Dia adalah orang pertama yang mengalahkan Raja Goblin dan menyelesaikan tahap 50. Namun, Subaru sangat khawatir memiliki monster seperti itu dalam tutorial. Bagaimanapun, bocah itu mulai naik level dengan gila-gilaan dan juga mendapatkan akses ke toko tutorial. Dia memiliki 2.500 poin kredit, tapi ini pertama kalinya dia melihat toko itu. Ada beberapa hal yang bisa dia beli dengan uang saat ini, dan beberapa barang sangat bagus. Misalnya, pedang iblis tanpa nama yang berharga 1000 poin. Subaru ingin membelinya, tapi kemampuan khususnya menguras nyawanya. Pedang lainnya adalah pedang suci Miranda, yang berharga 1.400 poin. Karena pedang ini menghilangkan kelelahan, itu adalah pilihan yang lebih baik daripada hanya berfokus pada kekuatan destruktif. Namun, Subaru tahu bahwa tidak ada pilihan yang bagus
bagus jika dia tidak berpikir lebih jauh. Bagaimanapun, dia terkejut karena dia sedang memilih di antara dua, tapi melihat ada lebih banyak hal. Dia juga bisa membeli taruhan penampilan yang harganya 1.400, tapi menghapus efek buruk item dan kemampuan. Melihat ini, dia tidak berpikir dua kali untuk membelinya. Dan bersama dengan taruhan itu, dia membeli pedang iblis karena dia tidak akan kehilangan nyawa lagi. Subaru cukup puas dengan pilihan yang dia buat. Pria botak itu memahami logika pembelian tersebut tetapi berkomentar bahwa dia masih tidak mengerti satu hal. Dia bertanya mengapa Subaru memberi taruhan itu karena mungkin tidak berguna di masa depan. Kemudian Subaru mempertanyakan apakah dia benar-benar perlu membagikan semua yang dia pikirkan, dan secara alami, Hier merasa sedikit tidak dihargai. Bagaimanapun, pria botak itu setuju untuk menabaikannya kali ini dan mengakui bahwa dia tidak punya apa-apa. Pada akhirnya, Subaru hanya berpikir bahwa dia tidak menyangka anak itu akan menjadi instruktur. Dahulu kala, Helger adalah penggemar dan dia pergi meminta tanda tangan. Subaru dengan belak-belakan mengatakan dia tidak punya waktu untuk itu. Kemudian bocah itu memohon hampir menangis dan mengatakan namanya adalah Hoger. Rupanya, waktu tidak berbaik hati membuatnya botak begitu cepat. Bagaimanapun, Subaru berkata dia tidak ingin menjawab apapun dan meminta hasil tetap menjadi rahasia. Tanpa mendengar apapun, Hoger mengatakan dia akan mengajari bocah itu menjadi warga negara yang baik dan bertanya apakah Subaru akan bergabung dengan guild ksatria, tapi dia menjawab tidak. Hoger panik dan mencoba mengatakan betapa beruntungnya bocah itu memiliki instruktur yang membimbingnya. Namun, sang protagonis hanya naik ke atas, meninggalkan pria botak itu sendirian dan sedih. Detik kemudian, di lantai 2 yang disebut kota awal, sepertinya urusan sedang terjadi. Semua orang menjual barang dagangan mereka, tapi Subaru khawatir. Dia telah mendapatkan kesempatan yang mustahil, kesempatan kedua untuk mengubah segalanya. Setelah hidup sekali ini, Subaru tahu dia harus melakukan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Ini demi rekan-rekannya yang pasti sedang menunggunya dan untuk menyelesaikan balas dendamnya. Di kota awal, ada ruang latihan pribadi. Di sana dimungkinkan untuk menguji keterampilan atau peralatan dan gratis untuk dikunjungi kapan saja. Resepsionis menunjuk ke ruang latihan nomor 1, tetapi sang protagonis meminta untuk pergi ke yang kelima. Pria tua itu mencoba untuk tidak membiarkan pemula membuang uang, tetapi Subaru bersikeras. Jadi, dia berteriak gugup bahwa apapun yang terjadi adalah tanggung jawabnya dan membayar 50 kredit. Di tempat ini, semakin tinggi angkanya, semakin besar kesulitannya, jadi wajar untuk menawarkan tempat yang lebih mudah bagi pemula. Namun, sang protagonis sebenarnya bukan pemula. Dia sudah siap untuk lantai 5. Setelah masuk, Subaru mengambil pedang baru, dan pedang itu mengenali bocah itu sebagai pemiliknya. Semua statistik meningkat sementara, dan masalah menguras nyawa dan stamina muncul. Namun, keterampilan keserakahan aktif memulihkan sebagian secara sementara. Rupanya, level 1 tidak cukup untuk menyediakan semuanya. Kemudian pedang iblis tanpa nama mulai menyerap lebih banyak dan memberikan statistik lainnya kembali. Dan pada satu titik, sang protagonis mencapai batasnya. Tanpa berpikir dua kali, dia menggunakan 10.000 kredit untuk menaikkan level keterampilan ke level 2. Sekarang setelah menjadi keterampilan peringkat E, itu bisa menahan efek samping pedang dengan lebih baik meskipun masih mengonsumsi kekuatan hidup. Sekali lagi, statistik sang protagonis meningkat. Kemudian dia berlari untuk melakukan ujian pertama, melemparkan dirinya ke dalam jebakan ruangan. Setelah beberapa menit, resepsionis sudah tertidur saat Subaru melewati meja depan. Terbangun tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah dia bermimpi karena sepertinya pemuda dari sebelumnya baru saja lewat tepat di depannya. Resepsionis bangkit mencoba mengingat siapa itu karena hanya 10 menit telah berlalu. Untuk memastikan, dia pergi ke kamar nomor 5 untuk menutup pintu dan dia masuk ketika tidak mendengar apa-apa, lalu lebih terkejut dari sebelumnya karena ruangan itu sangat hancur sehingga terlihat seperti ada gempa bumi. Keesokan harinya, Subaru meregangkan tubuh dan mengeluh karena dia merasa tubuhnya sekeras batu. Sisi baiknya adalah itu adalah pedang iblis yang lemah karena pedang normal akan jauh lebih buruk. Efek negatifnya sudah hilang. Berkat itu Subaru berhasil menggunakan sedikit kekuatannya. Dengan statusnya saat ini, dia bahkan tidak bisa memegang pedang iblis. Kompatibilitas keterampilan yang dia beli dengan pedang itu luar biasa, dan Subaru sudah berpikir bahwa taruhan keserakahan akan membantu dengan keterampilan listrik juga. Masalahnya adalah bagaimana dia akan meningkatkannya karena setelah naik level, dia sudah bangkrut. Memiliki masalah uang membuat Subaru meratapi betapa kacau keadaannya. Bagaimanapun, seseorang di jalan berkomentar kepada penontonnya bahwa dia merasa sangat bernostalgia berada di sana. Dia adalah seorang streamer yang setelah baru saja menerima 1000 kredit dari pria bernama Alexander menuangkan kopi ke kepalanya sendiri. Subaru segera berpikir bahwa pria ini gila, tetapi dia melihat daring dan menemukan artikel berita yang menyatakan bahwa 1 dari 3 pemain adalah streamer. Saat ini, ada sistem di mana Anda melakukan streaming dan mendapatkan poin secara waktu nyata. Tiba-tiba, seseorang datang berbicara tentang bocah itu berada di sana juga. Dia bilang lucu menemukan Subaru di sana. Sang protagonis mulai merasa tubuhnya aneh seolah dia tidak menyukai orang tersebut. Pria ini bertanya apakah Subaru hanya akan mengabaikannya dan pahlawan kita menyadari dia takut padanya. Sang protagonis menjelaskan dengan gemetar bahwa dia juga berhasil sampai di sini. Kemudian pria itu duduk mengatakan dia kacau karena pecundang seperti dia berhasil melewati tutorial. Dia mengaku bahwa dia berharap Subaru akan mati oleh goblin sebelum bangun di tempat sampah. Pemilik asli tubuh ini dulu ditindas. Isach mengatakan dia melakukan ini karena dia sampah. Dia bilang nama bocah itu mengganggunya dan bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan apa yang dia minta. Subaru bilang kredit yang dia dapatkan tidak cukup untuk melakukannya. Namun, dia ditendang di perut saat mencoba berbicara. Dia juga merobek tas makanan dan menyuruh bocah itu untuk tinggal di sana di tempat sampah karena jika dia pergi, dia akan mendapat pelajaran yang bagus.
bagus. Ingatan-ingatan ini membuat sang pahlawan mengerti mengapa dia berada di dalam tempat sampah. Bagaimanapun, Isah mulai menyombongkan diri bahwa dia berhasil naik ke level 20 dan bahwa dia adalah putra Reinhardt. Dia juga mengatakan dia mempelajari keterampilan peringkat B yang merupakan maksimum yang bisa didapatkan dalam tutorial. Jadi Subaru hanya memuji bocah itu dan memperingatkan bahwa dia akan pergi. Tapi dalam kasus ini, si Pira meminta sang pahlawan untuk memanfaatkan kepergiannya untuk membeli kopi dan makanan ringan untuknya. Karena Subaru tidak menanggapi, dia mulai menjadi sangat marah. Dia bertanya, hampir meledak karena amarah jika bocah itu sudah gila karena tidak langsung patuh. Namun, bukan berarti Subaru memiliki sisa kredit. Bagaimanapun, Isah menyuruhnya duduk. Tapi, sang pahlawan benar-benar tidak ingin membuang waktu membalas dendam pemilik tubuh ini. Dia akan pergi tanpa menyebabkan masalah, tapi si Pira mencengkeram lengan sang protagonis. Isah dengan marah bertanya apakah Subaru ingin tahu apa yang dia lakukan saat tidak dihormati. Tapi sang protagonis merespons dengan hal yang sama, menyuruhnya melepaskan jika dia ingin hidup. Si Pira berkata, hampir meledak karena kebencian, bahwa Subaru tidak bisa begitu sombong. Subaru hanya berpikir dia tidak bisa membuat keributan di depan semua orang ini. Tapi tiba-tiba, si Pira mulai tertawa tak terkendali. Dia bertanya apakah sang protagonis takut karena dia tahu dia lemah. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti nyaris tidak lolos dari kematian di tutorial. Tapi meskipun dia merasa baik, dia memperingatkan bahwa kapanpun dia mau, dia bisa membuatnya menghilang tanpa ada yang menyadari. Kemudian dia pergi, menyuruh temannya untuk berhati-hati, yang membuat Subaru kesal karena masih dipanggil teman oleh Isah. Dikatakan bahwa ada dua cara bagi pemain untuk menjadi lebih kuat. Yang pertama adalah dengan menyelesaikan tantangan. Melewati tantangan menara dan menerima hadiah sambil terus naik level membuat pemain menjadi kuat. Dia perlu membayar kredit, tapi setidaknya dia tidak mati, hanya kehilangan uang dan progres. Metode kedua adalah berburu monster di luar zona aman atau membersihkan ruang bawah tanah khusus. Itu jauh lebih cepat daripada tantangan, tapi itu juga nyata. Jadi, jika Anda mati di sana, Anda mati di kehidupan nyata. Sekarang, Subaru berada di ruang bawah tanah orc, tempat yang cukup berbahaya bagi pemain, tapi dia pikir lebih baik mengambil risiko daripada maju perlahan. Karena bahaya juga berarti memberikan hadiah yang lebih baik. Di perangkat kit pemainnya, Subaru memeriksa beberapa berita lagi. Seseorang bernama Nurugami Subaru memiliki 80.000 orang menonton langsung untuk menyerang lantai keempat. Dari komentar, ini sudah ke-8 kalinya dia mencoba, tetapi melihat seseorang dengan nama yang begitu mirip dan mengenakan topengnya membuat Subaru kesal. Entah dari mana, seseorang mengiriminya 20.000 kredit, jadi bocah itu berterima kasih kepada mereka. Rupanya, dimungkinkan untuk mengirim misi ke streamer juga. 3 pemirsa lain mengirim lebih banyak misi yang, misalnya, membuktikan Anda bisa melakukannya. Tidak seperti penipuan, sang protagonis mulai gemetar karena iri hati karena sementara dia di sana mengambil risiko. Sang peniru menghasilkan uang dengan mudah. Subaru benar-benar merasa kesal dan terus menonton streaming selama beberapa detik, tetapi dia dengan cepat berdiri untuk terus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia mengeluarkan pedang yang dia simpan dengan hati-hati di dalam orc dan mempersiapkan dirinya saat segerombolan orc mulai datang. Di antara mereka juga ada Jenderal Orc yang merupakan yang terkuat dan bosnya, bahkan tanpa duri beracun dari waktu terakhir. Subaru mengklaim memiliki sesuatu yang lebih baik. Pedang iblis menyerap kesehatan sang protagonis dan meningkatkan statistiknya. Kemudian dia melompat melewati yang lebih kecil dengan mengatakan dia tidak punya waktu untuk mereka dan melesat seperti kilat ke arah bos. Dalam 1 detik, sang protagonis mencapai kepalanya dan di detik berikutnya dia menebas monster itu dengan sangat baik. Jadi, dia menyelesaikan ruang bawah tanah dan tidak menjadi bodoh, kemudian mengambil topeng kuno. Bertindak seperti yang lain akan menjadi cara yang baik untuk menghasilkan uang. Jadi, dia mengenakan topeng itu dengan berpikir dia hanya akan melakukan apa yang sudah dia ketahui. Bagaimanapun, di antara semua streamer yang meniru sang pahlawan, dialah Subaru yang asli. Di perusahaan hiburan Shin, kudeta Narukami memulai streaming dan seorang gadis menontonnya. Namun, pada satu titik, dia berteriak karena marah dan membuat rekannya terkejut, membuatnya melompat dari kursinya. Dia marah karena 5 orang tidak bisa membersihkan ruang bawah tanah. Temannya bertanya ada apa karena yang pertama seharusnya mendapatkan 1000 kredit. Kemudian dia menjelaskan bahwa seorang pria bernama Subiya Kitsuchi mengacaukan segalanya dan bahwa dia mungkin penggemar Subaru karena sementara yang asli hilang, yang lain menggunakan namanya. Baginya, meskipun hidup dari ini, streaming sudah mati karena semua orang meniru Subaru. Dia juga berpikir tidak sopan bagi orang-orang yang tidak kompeten ini untuk mempertaruhkan nyawa mereka tanpa mengetahui dasarnya. Temannya bertanya mengapa gadis itu menyerah pada menara untuk bekerja di sana. Kemudian setelah berpikir, dia menjawab bahwa itu membosankan. Faktanya, temannya juga seharusnya tidak banyak bicara karena dia juga menyerah. Dia tahu dia mulai mendaki untuk bertemu Nurukamiko, dan kemudian kehilangan motivasi. Bagaimanapun, gadis itu berteriak bahwa anak yang luar biasa telah muncul. Namun, karena dia juga mengenakan topeng, keduanya hampir pingsan. Bocah itu bertanya mengapa rekannya menonton streaming yang payah dari lantai 2. Namun, dia mengakui bahwa setiap kali dia melihat seseorang mengenakan topeng itu, dia menjadi sedikit penasaran dan dia juga menagih pria itu 1000 kredit karena kalah taruhan. Di pintu masuk lantai 2, sang protagonis berpikir tempat itu tidak ada yang istimewa. Namun, mengetahui ada pemirsa membuatnya merasa sedikit tertekan. Gadis di akun tersebut, Loni, bertanya apakah itu upaya pertamanya. Jadi, Subaru menjawab bahwa itu benar. Lumani mengatakan akan lebih baik jika dia tidak melakukan streaming dan fokus pada kali pertama, tetapi sudah
sudah ada monster kelelawar di sana. Tetapi bahkan dengan itu datang padanya dengan kekuatan penuh, Subaru meraih kepalanya dan membantingnya ke tanah seperti karung tepung. Kemudian sang protagonis bertanya apakah cinta masih khawatir. Tujuan lantai adalah untuk membersihkan ruang bawah tanah dan melarikan diri hidup-hidup. Orang lain memasuki streaming, tetapi gadis itu terus bersikeras bahwa sang protagonis tidak boleh serakah. Jadi dia berterima kasih padanya, tetapi memperingatkan bahwa tidak akan ada masalah karena dia juga lebih suka menjadi lebih kuat tanpa mengandalkan orang lain. Jelas, semua orang berpikir dia gila, dan setidaknya namanya membantu menarik audiens. Dalam pertandingan pertama, makhluk darat langsung menuju kaki sang pahlawan. Namun, dia menarik pedangnya dan mengalahkan monster itu, mengatakan bahwa untuk saat ini, dia akan terburu-buru sedikit. Dia mengalahkan merman lumpur dan mendapatkan 2 poin prestasi. Setelah merman itu, beberapa kelelawar raksasa muncul terbang, tetapi sang protagonis menebas mereka semua dengan beberapa ayunan pedangnya. Tidak ada pemirsa yang berhasil melihat apa yang baru saja terjadi. Mengalahkan kelelawar-kelelawar itu juga memberikan 2 poin dan merman 4 poin. Itulah mengapa sang pahlawan berkata bahwa jika Anda memperhatikan suaranya, Anda bisa memperhatikan berapa banyak yang datang dan dari mana asalnya. Dan karena pemirsa sangat terkejut, Subaru berkata dia akan berbicara lebih banyak. Itu masih belum cukup. Dia ingin mendapatkan poin prestasi sebanyak mungkin. Orang-orang berdebat apakah dia benar untuk diam atau akan mendapat pukulan besar. Dan sepertinya begitu karena sang protagonis tiba di tempat yang terlihat seperti sarang kelelawar. Ketika mereka memperhatikan Subaru di sana, obrolan menjadi sangat khawatir. Tapi satu orang meninggalkan misi 100 kredit kepada sang protagonis jika dia membunuh mereka semua. Orang-orang berpikir pria itu sedang menipu, tetapi Subaru berterima kasih atas 100 kredit tersebut. Kembali ke perusahaan streaming, bocah itu berteriak menanyakan apa yang dilakukan rekannya yang fokus pada itu. Namun, dia meminta maaf dan tetap saja, dia tidak memperhatikan, karena dia terpaku pada layar sang pahlawan. Bocah itu bertanya apa yang sangat dia minati. Kemudian dia memperingatkan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Dia mulai mengatakan bahwa dia akan membayar utang, tetapi gadis itu mengatakan bukan itu. Faktanya, dia hanya memperhatikan sang protagonis sampai sekarang. Bocah itu benar-benar tidak bisa mengerti, tetapi itu masuk akal karena dia meledakkan semua monster sendirian. Jadi, kebiasaan memperhatikan mereka yang mengenakan topeng itu terbayar. Di masa lalu, Subaru dipuji karena bahkan ketika dia dilawan, napas dan fokusnya tetap sama. Bagi yang lain, tekniknya tambah ringan sepanjang waktu, seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan dilakukan musuh. Kemudian sang protagonis berpikir sedikit tetapi menjawab bahwa dia tidak tahu dia melakukan apapun, dan itu harus dijelaskan bahwa orang normal tidak bisa menirunya. Shiguro juga merasa aneh pada awalnya, dan kemudian Subaru menyadari bahwa kuncinya adalah melakukan kontak mata untuk membuat keputusan. Kelelawar bermata satu selalu menyerang dengan mengayunkan kepala mereka ke depan. Oleh karena itu, semakin banyak mereka miliki, semakin banyak celah yang mereka tunjukkan, dan Subaru mengambil keuntungan dari ini, menggunakan satu untuk menebas mereka semua sekaligus. Bagi pemirsa, penjelasannya seperti, jika Anda menggerakkan kaki Anda bisa berjalan. Pada akhirnya, Loufani mengingatkan bocah itu untuk tidak lupa mengumpulkan kredit, tetapi dia banyak mengutak-atik perangkat pemain dan tetap diam untuk waktu yang cukup lama sampai dia akhirnya mengakui bahwa dia tidak tahu cara menerima. Pemirsa tidak percaya dia begitu bodoh, tetapi Lou membantu sang protagonis, jadi bocah itu tidak membuang waktu dan langsung menuju tujuan berikutnya. Di perusahaan jas, gadis itu berteriak dengan kebahagiaan. Dia mengatakan ini sangat buruk, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa dia menyukainya. Saat bocah itu mengeluh, dia bertanya apakah dia pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Dia berkomentar bahwa lantai 2 tidak terlalu mudah, tetapi gadis itu tidak setuju bahwa ini membuat sang pahlawan kurang luar biasa. Dia menjadi sangat terpesona, sehingga dia mulai percaya itu takdir dan dia juga secara tidak sengaja menebak bahwa bocah itu adalah reinkarnasi dari Murakami Subaru seperti pria saat subjeknya adalah Subaru. Gadis itu merasa pusing hanya berbicara tentang dia, tapi teman bernama Saigon memotongnya sebelum dia mulai berpikir untuk mengejar sang protagonis. Itulah yang sebenarnya ingin dia lakukan. Tapi Sean berpikir seperti seorang investor. Dia mengatakan bahwa jika mereka membicarakan ini kepada bos, mereka akan dimarahi. Jadi, keduanya berdebat, tetapi Lou menyerah hanya untuk sekarang karena dia terus menonton streaming langsung sang pahlawan. Akhirnya, sang protagonis berada di area paling penting dari ruang bawah tanah. Sudah ada tempat terakhir untuk menyelesaikannya. Kemudian, dia bersandar pada gerbang dan mereka terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan monster yang sedang tidur di dalam. Monster itu adalah serigala prajurit bernama Greg, bos lantai tersebut. Tujuan misi adalah untuk mendapatkan rasa hormat dari serigala prajurit melalui ujian. Sistem tidak pernah mengatakan ini adalah monster untuk diburu. Itu adalah penjaga, tetapi seseorang menawarkan 3.000 kredit jika dia bisa mengalahkan serigala itu. Dalam realitas sang protagonis, jumlah itu cukup besar, jadi dia menjadi khawatir. Pada akhirnya, monster itu mulai bergerak sedikit demi sedikit sampai bangkit dari tanah dan mulai berbicara dengan pahlawan kita. Hal pertama yang ditanyakan serigala itu adalah apakah sang protagonis benar-benar sendirian di sana. Kemudian sang pahlawan memintanya untuk memeriksa jika dia mau. Greg mengakui bahwa dia merasa dia menarik dan
dia berbau seperti pejuang yang sangat baik. Serigala dari suku prajurit dapat membedakan aroma dan aroma yang mengungkapkan siapa seseorang. Pada dasarnya, dalam sedetik, serigala memberi izin bagi Subaru untuk terus maju, tetapi sang pahlawan meminta maaf dan memberitahunya bahwa tujuannya adalah Greg yang membuat serigala itu cukup bingung. Subaru menjelaskan bahwa dia memiliki misi untuk membunuhnya, dan setelah merasakan baunya, Greg mampu mengerti. Kembali ke scene, kedua pekerja itu pergi menemui sang bos. Kemudian, pria bernama John Tyle mengetik di komputer dan menanyakan jumlah penonton sang protagonis. Sage Shilly menyebut angka sekitar 20 orang, namun Love menyela dengan bangga bahwa jumlahnya sudah melampaui 30. Sang bos bertanya apakah mereka sedang bercanda. Nama asli gadis itu adalah Hatsuka, dan ia dimarahi karena tidak membawa seseorang yang memiliki potensi. Sang bos percaya lebih baik baginya menjadi streamer karena ia cukup berbakat, namun gadis itu mengabaikannya dan mengabarkan bahwa Subaru sudah ditonton 40 orang secara langsung. Kembali ke Dumeon, serigala itu bersiap membela diri, dan sang protagonis mencoba untuk tidak berpikir dan langsung bertindak. Ia menghulus pedang iblisnya dan fokus agar tetap tenang, meski ini adalah pengalaman pertamanya. Monster itu melompat menyerang sang pahlawan dengan kecepatan tinggi dan ia berhasil bertahan di detik terakhir. Greg mengeluarkan cakar tajamnya dan mencoba mencabik pemuda itu. Ia mulai terdesak mundur, lalu menyadari bahwa musuhnya cukup kuat. Seperti yang sudah ia duga, mengalahkannya dengan kekuatan kasar mustahil dilakukan. Namun ia punya rencana lain dan mulai fokus untuk menghindar sementara waktu. Greg memuji sang protagonis meskipun ia berkata sang pemuda tak punya peluang melawannya. Namun sang pahlawan menangkis cakar monster itu di saat yang tepat untuk melakukan pertahanan sempurna. Sayangnya, ia berakhir dengan punggung menempel di dinding. Jadi, monster itu berkata dia cukup bersenang-senang dalam pertarungan ini dan menyuruh sang pemuda mengucapkan selamat tinggal. Saat Greg menyerang, Subaru memfokuskan segalanya untuk menyelinap di bawah serigala tempur itu. Saat ia menyadari pola serangan serigala itu, ia membuat sang monster menabrak dinding hingga terjepit agar ia bisa menyerang. Subaru tidak membuang waktu dan melancarkan beberapa tebasan pada serigala itu hingga ia memberikan serangan terakhir yang mengakhiri pertarungan. Pada akhirnya, Greg tidak keberatan dan sekali lagi memuji bakat Subaru, lalu jatuh tumbang ke tanah. Semua keahlian protagonis naik level dan ia mendapatkan 500 poin pencapaian. Kolom chat menjadi heboh dan ia juga menerima hadiah 3.000 kredit dari misi tersebut. Kini dengan 3.150 kredit dan 618 poin pencapaian, pintu menuju level berikutnya terbuka. Namun saat ia masuk, sekumpulan pesan pilihan elemen muncul di hadapannya, ada sekitar 16 pilihan dan jumlahnya sesuai dengan bakat pemain. Jika sang protagonis tidak memilih jalur petir di sana, ia harus mengganti namanya. Maka ia memilihnya dan diteleportasi ke level selanjutnya. Kembali ke kantor. Kini keadaan berbalik dan semua orang menjadi gembira seperti gadis itu. Hatsuka mengatakan sudah ada 60 orang yang menonton secara langsung dan ini tidak normal. Sang bos setuju bahwa itu mengesankan karena ia juga berhasil mengalahkan serigala tersebut. Meski begitu, Subaru masihlah seorang pemula dan sangat berisiko untuk berinvestasi padanya. Namun dalam hal ini, Hatsuka meminta untuk bertaruh dengan John. Ia berkata bahwa jika Subaru gagal menaklukkan petir, ia dan temannya tidak akan menerima gaji selama 5 tahun. Chunan segera berteriak bahwa ia tidak setuju dengan ini. Namun John merasa tidak ada ruginya. Sejauh ini hanya Subaru yang berhasil mendapatkan elemen petir. Hatsuka merasa percaya diri, sehingga John setuju untuk merekrut sang pahlawan jika ia berhasil. Sementara, gadis itu membungkam mulut temannya. Setelah memilih elemennya, sang protagonis pergi ke awal jalur petir. Namun saat tiba, seseorang mendorongnya menjauh sambil berteriak agar berhati-hati. Orang itu nyaris menyelamatkan sang pemuda dan dirinya sendiri karena ada raksasa berbahaya dengan gada di sana. Pemuda itu membentak apa yang sedang dilakukan sang protagonis dan apakah ia ingin mati. Kemudian sebuah pesan sistem muncul memberitahunya untuk mengalahkan pecahan raksasa. Tidak ada yang mengerti mengapa monster seperti itu muncul di tempat ini. Ini adalah raksasa yang seharusnya baru muncul di paruh kedua tantangan. Jadi, sang pahlawan berpikir bahwa membunuh Greg telah mengubah sesuatu. Raksasa itu menghantam tanah dengan senjatanya, namun sang protagonis berhasil menghindar entah bagaimana. Pemuda dari sebelumnya terus berkata mereka nyaris tidak selamat, namun sang protagonis fokus untuk menyelesaikan ini dengan cepat sebelum mereka mencoba ikut campur. Raksasa itu meninggalkan celah saat mengangkat senjatanya, jadi sang pahlawan menghindar. Dan saat monster itu menghantam tanah, ia menggunakan lengannya untuk melompat sangat tinggi hingga mencapai kepala monster itu dan mengincar lehernya. Lalu di area leher, ia menghujamkan pedangnya dan mengakhiri pertarungan tanpa berkeringat sedikit pun, menyuruh raksasa itu untuk diam. Namun ia bahkan tidak perlu mengatakannya karena setelah dikalahkan, ia akan terdiam selamanya. Saat raksasa itu tumbang, sistem mengumumkan bahwa tahap keempat telah diselesaikan. Level protagonis meningkat bersama dengan statistik lainnya, dan ia mendapatkan item yang disebut jantung raksasa. Pemuda yang mencoba menolong sang pahlawan merasa bingung, sama seperti orang-orang di siaran tersebut. Pemuda itu mulai berbicara lebih sopan setelah melihat adegan itu. Ia juga bertanya siapa Subaru sebenarnya, dan ia menjawab bahwa dialah orang yang datang untuk mengalahkan raksasa. Beberapa saat kemudian di kota, sang protagonis menghabiskan waktu melihat apa yang mereka bicarakan dikit pemain. Semua orang ingin melihat item yang ia dapatkan, yang kemungkinan besar sangat langka. Kemudian karena ia juga penasaran, ia memberitahu semua orang bahwa mereka akan melihatnya bersama-sama. Ia mengeluarkan jantung raksasa dari ruang subdimensinya, yang merupakan cincin langka penambah vitalitas dan regenerasi. Ia juga mendapatkan baju zirah bernama Thunderclap yang memiliki kekuatan petir. Seorang penonton bernama Loveo Kama Subaru menyumbang 5.000 kredit agar Subaru mendapatkan elemen petir. Jadi ia berterima kasih
dan beberapa orang lainnya juga memberikan banyak kredit dalam misi ini yang membuat sang protagonis semakin termotivasi untuk berhasil. Karena begitu banyak orang yang sangat antusias, Subaru baru menyadari sekarang bahwa ia mungkin pernah menjadi sosok yang spesial di masa lalu. Akhirnya, tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Pemuda tadi masuk bersama seorang satria berambut pirang dengan baju zirah. Ia meminta maaf atas keterlambatannya dan menginformasikan bahwa ia membawa kapten desa ksatria, Selius. Keduanya saling menyapa dan mulai berbicara tentang serangan raksasa. Pemuda itu menjelaskan bahwa para ksatria tetap waspada 24 jam sehari dan begitu pula warga desa. Itulah alasan mengapa ia menyambut Subaru dengan buruk. Kali ini terasa sulit karena sang protagonis melindungi nyawa orang-orang saat ia pergi. Selius berterima kasih padanya, namun, sang pahlawan berkata ia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan. Selius adalah wajah dari desa tersebut. Ia adalah ksatria pemberani yang menghadapi ras raksasa. Mengalihkan pembicaraan, sang ksatria berkomentar bahwa mereka telah menemukan pemimpin raksasa dan mereka ingin mempertaruhkan nyawa untuk mengakhiri ini semua untuk selamanya. Kemudian keduanya membungkuk kepada sang protagonis, memintanya membantu menyelamatkan desa. Semua orang di chat berkomentar bahwa mereka tidak ingin Selius mati. Namun Subaru ingat bahwa menurut cerita di tahap selanjutnya, sang ksatria tidak berakhir dengan baik. Bagaimanapun, ia meminta pemuda itu mengangkat kepalanya dan mengatakan ia mengerti. Ia berjanji akan membantu semampunya. Dengan demikian, sang ksatria berterima kasih kepadanya dan tahap kelima pun dimulai. Sore harinya, sekelompok pejuang pergi bersama sang protagonis menuju lokasi pemimpin raksasa. Kemudian ia melihat kekit pemain. Di sana penuh dengan komentar dan jumlah penonton terus meningkat. Namun akhirnya, sang ksatria memerintahkan kelompok tersebut untuk berhenti maju karena mereka sudah bisa melihat tubuh raksasa yang tergeletak di depan. Dan itu adalah tubuh pemimpin raksasa yang mereka incar. Selius setuju untuk maju duluan guna menarik perhatian, sementara sang pahlawan tetap di belakang. Namun, sang protagonis menghentikannya sebelum ia melakukan tindakan konyol. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang, membuat semua orang di sana berpegangan agar tidak jatuh. Kemudian sang pahlawan memperingatkan bahwa benda itu sudah bangun. Saat monster itu menatap kelompok tersebut, sekumpulan raksasa muncul dari dalam tanah dan mulai mengejar mereka. Sulit untuk memahami mengapa tiba-tiba ada pasukan di sana. Selius merasa tidak ada cara untuk melawan balik. Kemudian skenario terburuk dimulai saat para pejuang ditangkap dan dilahap oleh monster-monster mengerikan itu. Semua ini terjadi di depan mata yang lain yang akan menjadi korban berikutnya dengan senyum psikopat di wajah para monster. Selius segera berteriak agar semua orang mundur ke kaki gunung. Saat bencana dimulai, beberapa ksatria terkejut dan yang lainnya mencoba tetap tenang. Salah satu dari mereka kehilangan kesadarannya karena melihat saudaranya terbunuh. Kemudian Selius berteriak agar semua orang lari, mengatakan bahwa itu adalah perintah. Ia menyuruh mereka memikirkan keluarga dan desa mereka karena jika mereka mati di sana, semuanya akan berakhir. Pada akhirnya, hanya Selius dan Falcon yang tersisa di garis depan. Namun sang protagonis juga tetap berdiri teguh tanpa mundur selangkah pun. Si Piram berteriak bahwa ia harus lari juga dan memimpin para ksatria di hari lain. Namun sang protagonis mengatakan dialah yang seharusnya mengatakan itu. Ia bertanya mengapa si Piram tidak lari dan menjelaskan bahwa ia tidak akan bisa bertarung dengan kekuatan penuh selama sang ksatria ada di sana. Selius mencoba mengatakan bahwa ia tidak bisa lari dan membiarkan orang asing menanganinya sendirian. Namun sang protagonis bersikeras. Jadi, si Piram pergi untuk mencoba mengumpulkan beberapa bala bantuan. Dan karena ia berhutang nyawa padanya, ia berharap Subaru kembali dengan selamat. Semua raksasa berdiri, fokus pada sang protagonis. Namun ia tidak membiarkan dirinya diserang lebih dulu dan mulai berlari. Ia berteriak bahwa ia akan menjadi lawan para monster dan dengan cepat menebas kaki salah satu dari mereka. Kemudian ia menebas raksasa lain yang juga berada di dekatnya untuk mencapainya. Monster-monster itu mulai lebih memperhatikan Subaru karena dalam sekejap mata, ia sudah mengalahkan dua raksasa. Meskipun itu hanyalah sebuah ujian, sang pahlawan tidak ingin menjadi orang yang tertinggal. Selagi pertarungan berlangsung, si Piram berlari tanpa henti. Namun pada satu titik ia merasa marah pada dirinya sendiri karena telah menerima untuk melarikan diri. Chat sang protagonis tidak percaya dia benar-benar akan bertarung. Secara teori, Selius seharusnya mati di sana. Namun Subaru tahu ia sudah bisa menyelamatkan semua orang, jadi ia melanjutkan di medan perang dan mengalahkan dua monster lagi dengan satu serangan. Mengayunkan pedangnya tanpa henti, ia mengirim satu lagi ke langit, dan pedang iblis itu terus menyerap energi. Subaru mulai merasa lelah, jadi ia berlari untuk membuka jalan dan segera menemukan sang pemimpin, menggunakan tubuh para raksasa untuk mendorong dirinya maju. Ia melompati beberapa monster kecil dan mendarat di atas yang lain, namun ia tidak berhenti. Subaru terus melompat dari kepala raksasa ke kepala raksasa lainnya, dan peralatannya membantu staminanya. Ia benar-benar perlu menemukan sang pemimpin, dan beruntung, ia berhasil menemukannya di tengah semua itu. Sang pemimpin juga tampak senang bisa membunuh sang protagonis. Subaru menjadi lebih khawatir karena jika ia tidak menyelesaikan pertarungan sekarang, ia akan mati. Jadi, selagi monster itu menyiapkan serangan, ia berharap rencananya berhasil. Subaru menjentikan jarinya untuk mengaktifkan kemampuan Thunderclap dari baju zirahnya. Petir itu melukai para raksasa, namun yang membuat mereka gila adalah suaranya, sehingga mereka semua mulai meronta-ronta. Karena bosnya pun tidak bisa meloloskan diri, sang protagonis melompatinya dan tidak melewatkan kesempatan untuk menghunjamkan pedang ke leher raksasa itu. Itu adalah gerakan yang sangat cepat sehingga monster itu tidak bisa bereaksi, sehingga ia jatuh ke belakang dan sistem memberitahukan bahwa Subaru menang. Semua statistik protagonis meningkat secara signifikan dan kolom chat dibuat terkagum-kagum. Bagi Subaru, jika ini adalah manga biasa, sang protagonis akan berpose keren. Namun cuaca mulai memburuk dan taruhan keserakahan
tidak bisa lagi memulihkan stamina. Bahkan setelah menyelesaikan tahap ini, monster-monster tersebut tidak menghilang sampai ujian berakhir. Melanjutkan sekarang adalah situasi yang tidak dipersiapkan oleh sang protagonis karena ia hampir tumbang di sana. Namun, karena tahap 5 telah selesai, langit tertutup dan petir hitam raksasa menyambar Subaru dari awan. Pada saat yang sama, semuanya sedang terjadi di sebuah kabin di tengah hutan. Reina menghabiskan waktu duduk menonton kit pemain. Shigure datang dan bertanya apa yang ia lakukan. Lalu ia berkata bahwa ia sedang menikmati semilir angin. Shigure setuju bahwa Reina harus menikmatinya karena sebentar lagi akhir akan menjemput mereka. Saat ia mencoba berbicara serius, temannya mengabaikannya. Kemudian gadis itu menjadi penasaran untuk melihat apa yang sedang ditonton temannya yang begitu menarik. Reina menunjukkan bahwa ia sedang menonton siaran langsung dari pria bernama Narukami Subaru. Namun hanya karena Shigure menyarankan bahwa dia mungkin sang pemimpin, Reina menjadi kesal. Ia berkata dia hanyalah streamer menyebalkan yang berada di lantai 2 dan ia ingat apa yang dikatakan temannya. Jika Subaru selamat, Kazuki pasti sudah tamat sekarang. Reina tahu sang pemimpin sudah mati dan ingin temannya menerimanya juga. Namun ia tidak setuju. Reina berteriak menanyakan berapa lama menurutnya sang pahlawan akan bersembunyi. Namun Shigure membalas dengan menanyakan hal yang sama jika mereka hanya akan terus menonton juga. Reina berkata ia hanya membunuh waktu dengan menonton siaran langsung itu, namun terkejut saat ia melihat lagi. Kemudian Shigure juga melihat dan menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Dalam ujian, sang protagonis berhasil menggunakan elemen petir pada para raksasa dan juga menggunakan listrik pada pedang iblisnya. Kemudian ia menjadi jauh lebih kuat dan menebas tidak hanya satu tapi semua raksasa yang mendekat. Saat ia selesai, Subaru menyadari ia tidak akan punya kekuatan untuk berjalan kembali. Ia mengalahkan monster-monster itu, namun ia salah karena terlalu memaksakan diri. Beruntung bagi pemuda itu, ia tidak sendirian. Palas benar-benar pergi mencari bala bantuan, dan saat ia menemukan sang pahlawan di sana, ia berlari untuk menolongnya. Namun sang protagonis bahkan tidak bisa berbicara dan memejamkan matanya hingga ia pingsan. Di perusahaan hiburan, suasana mencekam terjadi karena mereka berhenti menonton siaran tersebut. Shun dan John mencoba memikirkan cara untuk menghibur gadis itu dan ia tampak seperti sedang menangis, namun kenyataannya, wajahnya hanya memerah karena rasa malu. Ia telah mengirim pesan kepada sang pahlawan dan tidak ingin dia berpikir itu hanyalah urusan bisnis. Namun, Shun mengingatkan bahwa itu memang kontak pekerjaan. Hatsuka berteriak bahwa ia jauh lebih merupakan seorang penggemar daripada seorang manajer, jadi itu normal. Dan mengalihkan pembicaraan, ia berkata sudah memberitahukan hal itu kepada direktur. Kekuatan petir yang hanya dimiliki Subaru kini menjadi miliknya dan para pemain baru ini. John tidak ragu bahwa pemuda itu melakukan sesuatu yang layak diperhatikan. Tiba-tiba, Shun mengumumkan bahwa sang pahlawan telah membaca email tersebut dan Hatsuka hampir pingsan karena gembira. Namun sayangnya bagi gadis malang itu, dia hanya membacanya tanpa membalas. Jadi, antusiasme gadis itu langsung sirna. Pada hari yang sama, seorang streamer spesialis analisis pertarungan pemain bersiap untuk bekerja. Hawkeye telah mendapatkan posisi yang signifikan dengan opini dan tutorialnya tentang cara mengalahkan musuh. Ia menonton berbagai video pemain dengan perhatian penuh termasuk Kurukawa Aman yang baru saja memasuki zona biru dan juga Kazuki yang kini menjadi wajah para pemain untuk dianalisis keahliannya. Hawkeye mengakui bahwa Subaru adalah seorang legenda dan tidak ada orang yang lebih baik untuk dipikirkan. Jadi ia berterima kasih kepada semua penonton yang telah hadir dan mengumumkan bahwa topik hari ini adalah tentang Subaru. Hawkeye pergi melihat apa yang terjadi di topik siaran langsung dan berakhir di siaran sang protagonis. Bahkan ia menjadi khawatir tentang kemampuan sang pahlawan yang menggunakan kekuatan barunya dengan sangat baik. Hawkeye menjelaskan bahwa sang pahlawan mengendalikan aliran dan mengerahkan kekuatan yang diperlukan ke pedang tanpa membuang energi. Sang streamer tidak menemukan celah untuk dikritik dan menyadari bahwa orang-orang tidak memahami hal ini. Ia kemudian berkomentar bahwa dia akan menjadi seseorang yang penting dan mereka harus memperhatikannya. Pada akhirnya, Hawkeye hampir lupa menggunakan kemampuan uniknya. Namun dengan Hawkeye, ia berkata bahwa pengendalian pemuda itu sekarang pasti lebih baik daripada Subaru di masa puncaknya. Keesokan harinya, sang protagonis terbangun. Dengan kaget, sistem memperingatkan bahwa tahap ke-6 masih ditangguhkan dan menanyakan apakah ia ingin menghentikan tantangan tersebut. Meskipun kelelahannya normal, sang pahlawan masih merasa cukup lelah. Bagaimanapun, dikit pemain, Subaru menyadari bahwa penontonnya meningkat saat ia tidur. Jadi, ia meminta maaf karena ia akan meluangkan waktu untuk beristirahat dan mengakhiri siarannya. Sang protagonis berteleportasi ke ruang tunggu tantangan dan melihat sebuah gerbang di depan. Kemudian, pesan lain dari Hatsuka tiba, memintanya untuk lebih memperhatikan proposal tersebut. Subaru langsung mengira itu adalah spam, namun wajahnya berubah saat melihat bahwa itu dikirim oleh perusahaan hiburan Sutin. Kemudian, kembali ke kota, Subaru melihat ke kit pemain. Ia mempelajari tentang perusahaan yang berinvestasi pada pemain, yang cukup besar karena bergerak di bidang hiburan. Streamer yang berafiliasi dengan Sutin, Hoai, sangat memuji pahlawan kita hingga menjadi viral. Subaru menyadari bahwa bagian komentar adalah zona perang, namun ia juga senang dengan pujian itu dan berterima kasih kepada Hoai atas seleranya yang bagus. Di luar tempat protagonis berada, kisah mulai mendekat. Saat ia mendengar berita dari Hawkeye tentang sang pahlawan yang memiliki potensi, ia menjadi sangat marah karena pemuda itu baru berada di lantai 2. Kisah harus menahan diri sekuat tenaga agar tidak meledak. Namun saat ia memasuki sebuah kedai, ia menjadi jauh lebih bahagia karena menemukan sang protagonis di dalam. Kisah mencoba berbicara, namun Subaru mengabaikannya. Jadi, ia pergi ke meja dan melemparkan cangkir kopi panas milik sang pahlawan kepadanya. Setelah mendapat perhatian, pemuda itu meminta maaf dan berpura-pura baru saja melihat pria itu. Kisah berkomentar bahwa lantai 2 adalah tempat yang
cukup kecil, namun sang pahlawan tetap tidak memperhatikan. Oleh karena itu, si Pira meminta kopi dan manisan yang ia minta pertama kali, namun ia menjadi geram karena Subaru hendak pergi. Ia berteriak bahwa ia sudah memperingatkan terakhir kali apa yang akan terjadi jika dia terus melakukan ini. Kemudian ia mencengkeram sang protagonis dan menyuruh sang pahlawan untuk meminta maaf jika tidak ingin mati. Namun sang pahlawan menepis tangan Isah dan berkata ia tidak punya waktu untuk omong kosong ini lagi. Ia meremasnya begitu keras hingga tangan si Pirang hampir patah. Demikian pula, Subaru pergi, mengatakan itu adalah balasan untuk kopi yang ditumpahkan orang lain. Isah mencoba menghentikannya, namun Subaru tidak menoleh ke belakang dan membanting pintu dengan kasar. Si Pira mengaku bahwa ia ingin memanjat menara dengan damai. Namun setelah diperlakukan seperti sampah seperti itu, ia berubah pikiran karena ia pikir dia terlalu lunak. Di luar kabin, sang protagonis melihat Tit dan mengirim pesan kepada seseorang yang akan menerimanya di rumah kayu di hutan itu. Karena ia telah mengirim pesan kepada Rena meminta untuk bertemu. Di sebuah gua gelap di lantai 2, beberapa monster telah dikalahkan oleh sang protagonis. Ia bersiap memasuki ruang bos, tempat Raja Kadal bersembunyi. Taruhan keserakahan sang protagonis sudah berada di level 3, jadi ia mulai terbiasa. Tiba-tiba, percikan api berubah menjadi kadal raksasa yang disebut Salamander, yang merupakan bosnya, dan ia berlari ke setanan. Untuk menghindari kecelakaan seperti terakhir kali, Subaru ingin menguji kilat untuk melihat seberapa jauh ia bisa melangkah. Pertama, ia menaruh kekuatan petir di katinya dan melompat tinggi untuk menebas Salamander. Subaru bertindak seperti tubuh lamanya, namun monster itu melepaskan semburan api untuk membunuh pemuda itu sebelum ia naik. Kemudian ia menaruh kekuatan petir ke dalam badan iblis dan memotong api itu. Namun kelelahan meningkat. Akhirnya, di atas monster itu, sang protagonis menggunakan seluruh kekuatannya dan membelahnya menjadi dua, finishing Dumeon dengan kaki di punggungnya. Di pintu keluar Dumeon, sang pahlawan melihat bahwa kelelahannya berkurang lebih lambat dan ia masih memiliki banyak hal untuk dikerjakan. Masalahnya adalah untuk meningkatkan taruhan keserakahan, sekarang biayanya 40.000 kredit. Subaru hanya ingin seseorang muncul dengan pekerjaan yang bagus untuknya. Namun pada saat itu, seseorang muncul di bagian belakang hutan memanggil namanya. Orang ini sudah menertawakannya karena mencoba naik level di sana dan berkata bahwa meskipun sudah saling kenal sejak kecil, ia masih sangat terkejut. Subaru berkata ia gigih. Jadi Isah dengan cepat menyatakan bahwa kesabarannya ada batasnya dan sangat dekat dengan sang pahlawan. Ia berkomentar bahwa ia pikir, lebih baik ini menjadi pertemuan terakhir di antara keduanya yang membuat Subaru penasaran. Kembali ke bagian utama kota awal, pemuda bermata elang itu memasuki penjual anggur biasa. Di dalam, presiden perusahaan Sutin, John, memanggilnya untuk duduk. Keduanya membicarakan hal-hal normal seperti bagaimana pekerjaan berjalan baik. Kemudian Hawkeye mengatakan itu biasa saja. Namun, John mengatakan bahwa itu normal dan penontonnya tidak akan pergi begitu saja tanpa alasan. Bagaimanapun, keduanya segera menuju ke topik utama yang bukan sekadar meminum secangkir teh. Sang presiden ingin tahu tentang evaluasi yang dibuat Hawkeye terhadap sang protagonis. Jadi, seperti yang telah ia katakan, ia mengulangi bahwa bakatnya lebih besar daripada milik Subaru. John tidak mempertanyakan intuisi temannya dan mengungkapkan bahwa ia berniat untuk mempekerjakannya juga. Untuk alasan ini, si Matalang berkata bahwa presiden memiliki mata yang jeli untuk bisnis. Setelah mendengar evaluasi rekannya, John yakin dia harus merekrut Subaru. Kemudian ia meminta sang streamer untuk berkolaborasi dengan sang protagonis untuk meningkatkan penonton. Kembali ke pertarungan protagonis. Sekarang hanya mereka berdua di sana dan sang pahlawan setuju tanpa rasa takut. Isah mulai berkata bahwa hal-hal buruk terjadi saat kau memasuki Dumeon sendirian. Ia juga menyebutkan bahwa pemuda itu sampai sejauh ini karena keberuntungan, mengejeknya karena ingin menjadi Subaru. Faktanya, si Pirang ingin nama pemimpin bermata biru itu menghilang karena segala sesuatu tentangnya membuat pemuda itu kesal. Subaru merasa agak lelah, hidup di masa di mana setiap orang memiliki perasaan terhadapnya. Jadi, ia bertanya mengapa si penjahat begitu obsesi untuk mengganggunya. Isah segera mengatakan itu karena namanya, namun Subaru menjawab bahwa semua orang sepertinya menyukai namanya. Untuk menjelaskan, si Pira mengingatkannya bahwa sang protagonis tahu siapa ayahnya, namun sang pahlawan masih belum mengerti. Kemudian Isah berkata lagi bahwa dia adalah putra Reinhardt yang membuat Subaru teringat pada Santo Pedang Satu Serangan. Di masa lalu, sang protagonis memenangkan pertarungan dan menyebabkan keributan besar. Subaru dari Guild Mata Biru tiba-tiba muncul dan mengalahkan Ranker Reinhardt dari Runeterra. Semua itu hanya dengan satu serangan dan kurang dari 1 detik, lalu Reinhardt ingin terus bertarung. Namun setelah mencoba bangkit, ia jatuh tersungkur. Di masa sekarang, Isah kembali berteriak agar sang protagonis tidak menyebutkan nama ayahnya tersebut. Subaru masih mencoba memahami apakah kebencian itu karena namanya atau karena ayahnya. Dan ia juga mencoba menjelaskan bahwa Hosa Subaru sangat menderita karena memiliki nama itu. Namun, si Pirang lelah mendengarkan percakapan tidak masuk akal ini dan menciptakan lingkaran api di sekitar keduanya. Kemudian dengan tangan yang penuh dengan sihir api, ingin mengakhiri ini dengan cepat, ia menyuruh Subaru untuk diam dan mati saja. Isah berkata ia membenci Subaru dan juga benci bagaimana semua orang memperlakukannya seperti dewa. Meskipun dari apa yang ia ketahui, karena dialah guildnya dimusnahkan di lantai 8. Isah mengatakan itulah yang pantas mereka dapatkan dan berharap mereka terbakar di neraka sekarang. Si Pirang melemparkan bola api yang mengatakan bahwa keberuntungan sang pahlawan habis saat ia lahir dengan nama tersebut dan meledak di atasnya. Isah terengah-engah karena kelelahan, mengeluh bahwa ia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, namun ia senang hanya dengan memikirkan untuk mengejar streamer bertopeng lain kali. Kemudian saat ia mendengar kata bertopeng, sang protagonis muncul dari ledakan dengan mengenakan topeng dan bertanya apakah mereka sedang membicarakannya. Isah berteriak bahwa tidak mungkin
mungkin pemuda itu tampak baik-baik saja setelah menerima serangan bola api tepat di wajahnya. Namun, sang protagonis bergumam bahwa ia tidak suka mendengar orang berteriak, apalagi mendengar omong kosong dari si pirang itu. Ia kemudian melayangkan tinju ke perut pemuda itu, membuatnya tersungkur jatuh ke tanah. Setelah pukulan tersebut, Isah bahkan tak mampu lagi berbicara dengan benar. Sang pahlawan pun mengejek wajahnya yang babak belur. Isah tak percaya hal ini terjadi padanya, lalu Subaru mengajak bocah itu untuk bermain tebak-tebakan. Ia meminta rekannya menebak apakah ia adalah Hosai Subaru, Streamer bertopeng Narukami Subaru, atau mungkin Narukami Subaru yang asli dari Guild Blue Eyed. Isah mulai menyadari bahwa protagonis di depannya ini adalah anak laki-laki terkenal dari siaran langsung tersebut. Namun, bagi pecundang sepertinya, mendapatkan elemen petir bukanlah hal besar. Ia menganggap orang rendahan seperti sang pahlawan tidak akan mampu menang di level ini. Karena itu, ia merasa jauh lebih hebat daripada Subaru yang asli dari Blue Eyed. Isah menerjang protagonis dengan kemarahan yang meledak-ledak. Namun, Subaru bereaksi dengan brutal, menebas lengan pemuda itu. Saat si pirang berusaha mencerna keadaan, protagonis bertanya dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri sebesar itu. Isah masih kebingungan, namun ia mulai teringat saat Subaru berbicara tentang penderitaan Hosal seolah-olah ia adalah orang lain, dan akhirnya ia menyadari bahwa protagonis ini adalah Subaru yang asli. Sayangnya, kesadaran itu terlambat karena tubuhnya sudah terlanjur terluka parah. Dengan 2 serangan, pertarungan berakhir dan si pirang pun pingsan. Sang pahlawan bergumam bahwa ini adalah ucapan terima kasihnya karena telah meminjam tubuh Hosa. Di sebuah restoran biasa, orang-orang berkomentar tentang keberadaan penggemar Subaru di sana. Mereka merasa malu melihat perilaku orang itu yang sedang melakukan siaran langsung. Setelah berpikir panjang, sang pahlawan memahami bahwa mengenakan topeng setiap saat adalah hal yang bagus agar musuh tidak mengetahui identitas aslinya. Akhirnya, orang yang ditunggunya pun muncul. Hatsuka menyapa dengan sopan dan menyebutkan bahwa dialah yang mengirimkan pesan tersebut. Ia memperkenalkan diri, namun rasa gugupnya tidak bisa disembunyikan. Keduanya bersalaman dengan penuh rasa hormat, dan gadis itu menyadari bahwa sang pemuda sangat mirip dengan Subaru yang asli. Seolah-olah ia bangkit dari kematian dan menyembunyikan wajahnya di balik topeng. Subaru bertanya apakah ada yang salah, dan gadis itu hampir meledak karena malu, terutama karena ia ingat bosnya berpesan agar ia memberikan kesan yang baik, namun ia malah tampak berantakan. Karena stres, ia mulai menggaruk kepalanya. Protagonis kemudian membuka percakapan, bertanya apakah gadis itu seorang penggemar Subaru. Saat Hatsuka menjawab ya, sang pahlawan mencoba merendah, namun gadis itu juga menyebutkan bahwa ia adalah penggemar beratnya. Hatsuka dengan bangga mengatakan bahwa ia telah menonton siaran langsungnya sejak awal dan sangat khawatir saat ia memasuki ujian raksasa. Bagaimanapun, sang protagonis berterima kasih atas dukungannya. Hatsuka menganggap ini adalah takdir, itulah sebabnya ia mengirim pesan melalui profil perusahaan. Gadis itu berusaha bersikap lebih profesional dan mulai membahas kontrak, mulai dari iklan hingga acara. Ia mengatakan perusahaan akan melakukan segalanya untuk merek pahlawan tersebut, dan sebagai imbalannya, ia hanya perlu terus melakukan siaran langsung. Subaru bertanya apakah setiap streamer memiliki kehidupan yang senyaman ini, namun gadis itu menjelaskan bahwa ia adalah kasus istimewa. Sesaat kemudian, ia menyela penjelasan Hatsuka tentang persyaratan kontrak untuk bertanya apakah semua manajer bersikap seperti dirinya. Gadis itu berusaha meyakinkan bahwa manajer lain mungkin lebih baik karena ia tidak yakin apakah Subaru menyukai atau membencinya. Sementara gadis itu mengira dirinya dalam masalah, Subaru justru menyadari bahwa level manajer ini sangat tinggi. Itulah sebabnya ia tetap tenang, karena jika seorang manajer perusahaan saja sekuat ini, ia harus menjadi jauh lebih kuat. Hatsuka semakin terlihat sedih, namun tiba-tiba sang protagonis menyatakan bahwa ia bisa mempercayainya dan menjulurkan tangan untuk meresmikan kontrak dengan perusahaan manajemen tersebut. Gadis itu berterima kasih dengan rasa haru hingga hampir menangis. Keesokan harinya, sang protagonis memulai siaran langsung dan 703 orang bergabung untuk menonton. Ia sangat senang melihat jumlah penonton meningkat drastis dalam semalam, sebuah hasil dari kerja keras Hatsuka. Ia pun mengajak audiens untuk menikmati pertunjukan yang akan ia berikan. Sang protagonis memulai tahap ke-6 yang disebut legenda jalur petir. Di tengah hujan, di dalam sebuah tenda, sekelompok satria sedang mempersiapkan rencana untuk melangkah lebih jauh. Plus bertanya apakah protagonis sudah tiba. Falcon menjawab belum. Satria lain bertanya apakah mereka bisa mempercayainya, dan rekannya menimpali bahwa sulit dipercaya seorang asing bisa mengalahkan kepala raksasa sendirian. Dua lainnya berpendapat bahwa si pirang itu pasti naif jika belum melihatnya bertarung. Namun, Plus membentak agar mereka berhenti bicara omong kosong. Tepat saat mereka membicarakan Subaru, sang pemuda muncul. Plus segera memeriksa keadaannya. Pahlawan itu mengaku ia baik-baik saja. Di mata yang lain, topeng protagonis terlihat sangat mencurigakan. Ia menyadari mereka tidak percaya bahwa dialah yang mengalahkan sang raksasa. Ia ingat Hatsuka setuju untuk mengaktifkan fitur bisu pada mikrofonnya, jadi ia hanya memberitahu para NPC bahwa mereka sangat sombong. Sebelum memulai, seorang satria tua berterima kasih padanya, memperkenalkan diri bernama Dale. Subaru membalas dengan ramah, dan lelaki tua itu mengatakan ia sedang mempertahankan desa ketika mereka diserang. Sang pahlawan segera bertanya apakah ada raksasa yang lebih kuat dari sang ketua. Lelaki tua itu menjawab bahwa raksasa sejati yang dulu bertarung melawan para dewa telah disegel di suatu tempat dan menghilang. Jadi yang ada sekarang hanyalah sisa-sisa dari yang terkuat. Namun, Dale hampir kehilangan kewarasan saat membicarakan raksasa yang muncul setelah sang pahlawan membunuh ketua mereka. Suasana mencekam menyelimuti ruangan, tetapi protagonis berpikir
berpikir bahwa melawannya adalah hal sederhana. Dale tidak memiliki keberanian untuk meminta bantuan dan berkata bahwa pahlawan itu percaya diri karena ia belum melihat monsternya. Plus berteriak pada Subaru, menceritakan legenda bahwa di puncak Gunung Millennium terdapat fragmen petir tersembunyi, dan legenda itu menyebutkan bahwa orang yang harus menemukan fragmen tersebut adalah penyelamat desa. Beberapa hari kemudian, desa lain terbakar dan penduduk berlarian dari kejaran para raksasa dalam keputusasaan. Pemimpin para raksasa di sana berbicara seolah ia telah melihat anaknya, lalu meraih seorang satria dari tanah. Dengan satria itu di telapak tangannya, ia meremukannya hingga hancur dan bersumpah akan membalas dendam kematian anaknya dengan darah manusia. Subaru sudah berada sangat dekat dengan kekacauan itu dan melihat monster tersebut di kota setelah turun dari gunung. Ruang obrolan mulai ketakutan karena raksasa itu terlihat seperti psikopat gila. Kembali ke masa lalu, si Pira mengatakan butuh waktu 3 hari bagi para raksasa untuk tiba dan menyuruh Subaru melarikan diri jika ia tidak bisa menemukan fragmennya. Jadi, sang pahlawan pergi ke Gunung Millennium untuk mencari kekuatan petir. Ia tidak takut karena ia yakin bisa mengatasi tantangan apapun. Masalahnya, kalimat tersebut adalah kutipan yang sama yang ia gunakan sebelumnya. Ruang obrolan menyadari referensi tersebut. Beberapa pendukung sang protagonis memberikan misi yang bernilai kredit baginya. Bagaimanapun, pemuda itu terus menunggang kudanya hingga mencapai tempat yang ditunjukkan si Pirang. Sang pahlawan berhenti saat tembok batu besar menghalangi jalan. Ia mulai mencari. Pelus mengatakan fragmen itu hanya turun melalui legenda, namun ia tidak tahu bentuknya. Sayangnya, si Pirang juga tidak tahu cara mendapatkan kekuatannya. Namun ia yakin siapapun yang mengendalikan petir akan mampu mengalahkan raksasa tersebut. Di dunia manusia, Hatsuka berteriak kegirangan kepada bosnya karena ia telah mendapatkan kontrak. Bosnya tertawa dan berkata bahwa akhirnya gadis itu menjadi orang yang bisa diandalkan. Hatsuka berterima kasih, namun bertanya balik apakah selama ini ia tidak berguna. Bagaimanapun, John mengabarkan bahwa ia telah bertemu dengan si pria bermata elang dan menutup telepon, mengatakan bahwa pemuda itu akan segera menghubungi. Segera setelah pekerjaannya selesai, gadis itu berbaring di tempat tidur dengan bahagia untuk menonton siaran langsung sang pahlawan. Bekerja secara personal dengan sang pahlawan adalah mimpinya. Gadis itu menangkap siaran tepat saat protagonis mengucapkan kalimat andalannya, namun ia justru terkejut karena merasa aneh sang pemuda mengucapkannya dengan begitu natural. Di puncak gunung, protagonis mengaktifkan kekuatan petir dan semua orang mengira ia gugup. Sang pahlawan melubangi tembok batu tersebut, namun ia tidak berhenti. Ia terus memukul lebih keras, menciptakan ledakan petir. Ia merasa bahagia karena akhirnya bisa menemukan sesuatu yang penting. Semua orang di ruang obrolan bertanya apa yang terjadi. Hanya ia yang merasakan kekuatan petir memanggil petir di dalam tubuhnya, dan kekuatan itu berada di balik pintu yang baru saja ia temukan. Saat ia maju, obrolan membahas bahwa sang protagonis tidak memiliki kunci untuk membukanya. Namun, ia menjulurkan tangan dan saat menyentuh batu itu, kilat muncul. Sekali lagi, sang protagonis mengumpulkan kekuatan listrik di tangannya dan mengepalkan tinjunya untuk menyerang. Ia tahu rahasia untuk membuka pintu tersebut, jadi alih-alih mencari kunci, ia mendobraknya. Saat kekuatan listrik sang protagonis menyentuh pintu, pintu itu bereaksi dan bergetar hebat. Seperti trik sulap, pintu terbuka dengan sendirinya untuk mempersilahkan sang pahlawan masuk. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah untuk menghadapi tantangan terakhir. Saat ia melewati gerbang, gerbang itu terkunci hingga ia selesai. Di tenda tempat protagonis berada sebelumnya, semua orang terus mendiskusikan strategi. Lelaki tua itu bertanya apakah si Pirang benar-benar berpikir sang pahlawan akan mendapatkan kekuatan petir. Pelus menjawab ia tanpa berpikir. Dale mengatakan sang pemimpin menaruh banyak kepercayaan padanya, tetapi bagi Pelus, tidak ada alasan untuk ragu. Tiba-tiba seseorang muncul berteriak bahwa semua orang akan mati meskipun Subaru berhasil. Ia gemetar ketakutan di atas lututnya dan berkata bahwa rekan-rekan di sana tidak tahu kekuatan raksasa yang akan mereka hadapi. Pelus menghampiri pemuda itu, bertanya apakah mereka harus menyerah saja. Si Pirang benar-benar ingin percaya pada protagonis karena mereka pernah diselamatkan sekali. Namun, pemuda itu bila mudah bagi Pelus untuk bicara saat ia belum melihat monsternya. Tiba-tiba, tenda mulai berguncang dan barang-barang dari meja mulai berjatuhan. Seorang satria masuk ruangan, berteriak bahwa musuh telah tiba, yang mengejutkan semua orang karena mereka tidak menyangka ia akan datang secepat itu. Di dalam gua yang dibuka protagonis, ia berjalan mencoba mencari tahu apa yang diinginkan ujian tersebut. Beberapa penonton mengatakan sepertinya tidak ada apa-apa, dan sedikit yang menyebutkan hal menarik seperti betapa cepatnya petir sehingga tidak bisa dilihat. Subaru kemudian mulai mencoba menemukan sesuatu yang tidak ia lihat. Ia memejamkan mata, teringat bahwa nama tantangannya adalah jalur petir. Kekuatan terkuat yang ia rasakan berasal dari bawah kakinya. Jadi ia mendapat ide. Ia mengambil batu dari tanah dan melemparkannya jauh-jauh dengan seluruh kekuatannya. Saat listrik menyebar di udara, ia menjadi tidak terlihat oleh mata manusia. Namun semakin jauh, semakin kuat. Lalu, batu sang protagonis hancur beberapa langkah di depan. Meski tahu ini adalah ujian, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Sang pahlawan berpikir ini pasti semacam ujian ketahanan yang kejam di mana jika ia tidak bisa melewatinya, ia akan mati. Beberapa orang memberi misi kepada protagonis dan beberapa menyuruhnya berhenti untuk menghindari kematian. Namun ia berterima kasih dan terus maju. Di kabin hutan saat menyiapkan makan malam, Shigura melihat perlengkapan
perlengkapan pemain dengan perhatian besar. Begitu seriusnya sampai-sampai saat Reina muncul, ia melompat dari kursi karena kaget. Reina juga terkejut, lalu bertanya apakah temannya sedang menonton sesuatu yang mencurigakan. Shigure tentu menjawab tidak, dan ia hanya sedikit lelah. Reina, sebagai balasan, menggoda dengan mengatakan bahwa rambut biasanya lebih cepat tumbuh pada orang mesum. Faktanya, sejak ia dilarang menonton siaran, gadis itu merasa bosan. Namun Reina menjadi penasaran karena sepertinya ia diusir dari sofa. Ia menjadi sangat cemas hingga membentak temannya. Ia menyuruh gadis itu beristirahat di tempat lain dan berhenti mencampuri urusannya sambil mematikan suara perangkat. Bagaimanapun, Rea merasa tidak nyaman di sana dan bangkit dari sofa untuk pergi. Karena ia sudah melewati batas, temannya mengatakan yang lain bisa tinggal lebih lama dan makan, tapi Raina membanting pintu di depan wajah Shigura dengan marah. Bagaimanapun, sekarang Shigura bisa kembali menonton siaran yang ia ikuti, karena jika Reina tahu, itu akan menyebabkan masalah. Gadis itu berpikir bahwa meskipun mereka berbeda, Subaru tidak akan melupakan mereka, dan ia tertarik pada bagaimana perilaku sang protagonis, persis seperti sang pemimpin, kecuali bagian di mana ia tanpa putus asa mencari kredit. Akhirnya, gadis itu teralihkan perhatiannya, jadi tangan Raina menyentuh bahu Shigura, bertanya apakah ia pikir ia tidak akan menyadari. Hanya dari ekspresi gadis itu, terlihat jelas bahwa ia sangat marah. Di gua jalur petir, protagonis terus maju dengan sangat hati-hati. Namun ada saatnya, ia mulai tersengat listrik dan kemajuannya hanya 2,3%. Subaru hanya bisa bertahan karena ia merasakan sensasi familiar karena ia harus menghadapi ini beberapa kali di masa lalu. Dengan kemajuan 3,2%, jelas ia masih memiliki perjalanan panjang di depan. Tapi ia terus maju karena sekarang setelah ia tahu tujuannya, ia hanya perlu cukup tangguh. Orang-orang di ruang obrolan tidak mengerti mengapa ia tidak lari karena mereka tidak merasakan rasa sakitnya. Jelas, mencapai tujuan adalah hal utama. Tetapi jika memungkinkan, pahlawan masih ingin menjelajahi sesuatu yang lain di dalam gua. Menonton siaran dari rumahnya, Hawkeye memperhatikan semuanya dengan cermat. Ia ingat John berkata untuk berkolaborasi, dan itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan. Bosnya, John menyebutkan bahwa untuk sukses dalam siarannya, hanya mungkin untuk mengendalikan setengah dari hal-hal yang ada. Hawkeye tahu bahwa popularitas akan diukur oleh jenis pemain yang ada. Siaran Subaru terasa kurang seperti veteran yang berbicara kepada penggemar dan lebih seperti vlog yang tenang. Narukami masih streamer pemula, jadi Hawkeye hanya perlu melakukan apa yang ia tahu. Ini adalah kesempatan untuk menunggangi meteor yang datang dengan kecepatan tinggi dan menjadikannya bintang bersinar di langit. Orang-orang mengatakan Hawkeye tetap dalam analisis karena ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memanjat menara. Namun kenyataannya, seperti orang lain, ia juga ingin meraih bintang. Sesaat, ia mulai bermimpi menjadi seperti Subaru dan kehilangan sedikit fokus pada siaran. Ia ketakutan dan dengan cepat kembali bekerja, namun melihat bahwa ia melewatkan sesuatu yang sangat penting. Kembali ke siaran protagonis. Ia masih berjalan, namun semakin dekat ke akhir, semakin banyak luka yang ia alami. Subaru tidak berhenti atau mengeluh sakit. Sebaliknya, ia berjalan dan menanggung semuanya dalam diam. Dikatakan bahwa petir paling kuat adalah yang menembus paling dalam ke dalam tubuh. Sekarang, sang pahlawan telah berjalan cukup jauh sehingga memiliki listrik di dalam hati dan meridiannya dengan kemajuan sekitar 20%. Meridian terbuka dan sang pahlawan mendapatkan poin kekuatan sihir. Meridian acak adalah konsep kekuatan, dan seperti meridian yang lebih kecil seperti pembuluh darah yang mengalir di seluruh tubuh, membukanya seperti membuka penyumbatan pintu masuk. Dengan kata lain, kekuatan petir masuk ke seluruh tubuh protagonis. Hossa tidak pernah melalui proses menghilangkan kotoran dari meridian. Jadi, sang pahlawan melakukan improvisasi. Biasanya, ini dilakukan dengan kekuatan sihir seseorang sendiri karena menggunakan kekuatan eksternal itu berbahaya dan membawa rasa sakit yang luar biasa. Bahkan saat berdarah deras, protagonis terus bergerak menuju tujuannya. Reina merasa sedih menonton adegan ini di rumah. Ia menonton dalam diam. Sebagai pemain, gadis itu tahu apa yang sedang dilakukan sang pahlawan, tetapi ia tidak tahu alasannya. Saat menggerakkan tubuhnya, ia pada dasarnya menyedot kekuatan eksternal daripada sihirnya sendiri. Semua orang tahu bahwa rasa sakitnya luar biasa dan biasanya seseorang pingsan seketika. Meskipun kematian dalam ujian bukanlah kenyataan, rasa sakitnya nyata. Jadi, gadis itu hampir menangis ingin tahu mengapa ia melangkah sejauh itu. Dengan kemajuan 50%, pembukaan meridian yang lebih kecil lebih kurang selesai. Oleh karena itu, sang pahlawan menyadari ia membuat kesalahan. Ia merasa sangat buruk hingga berpikir ia akan mati dan gagal. Di masa lalu, Subaru sering mengatakan bahwa tidak ada tantangan yang tidak bisa diatasi. Begitulah cara ia memotivasi rekan satu timnya karena pada akhirnya, ia selalu menang. Tapi sekarang, ia menyesali segalanya. Bagi sang pahlawan, jika ia tidak berbicara dengan begitu sombong, mungkin tidak ada dari mereka yang akan mati bersamanya. Lebih buruk lagi, Subaru ingat kata-kata terakhir yang ia dengar dari si pirang adalah tentang kesombongan. Semua ini adalah kesalahannya, dan ia terus berjalan sejauh yang ia bisa. Tapi, akhirnya, sang pahlawan jatuh tersungkur ke tanah, dan bahkan tidak bisa lagi menggerakkan lengannya dengan benar. Setelah pingsan, protagonis terbangun di lapangan hijau dengan tubuh lamanya, dan tidak yakin di mana ia berada. Namun saat ia berbalik, ia melihat semua rekannya sedang piknik dan terkejut. Shu, Sao, Ka, Iori, Shigure, dan Rena ada di sana bersama-sama. Jadi meskipun tampak sangat seperti mimpi, ia berlari ke teman-temannya. Saat ia sampai sangat dekat, Subaru mulai menangis karena semuanya terasa sangat nyata. Ia tertawa dan mengatakan ia mengalami mimpi buruk dan ingin menceritakannya kepada rekannya. Namun teman-temannya merespons dengan menuduh sang pahlawan menyebabkan kematian mereka. Subaru menjadi putus asa, dan gadis yang
ditusuk, si pirang bertanya mengapa ia tidak melindungi mereka setelah sesumbar tentang menjadi hebat. Semacam api merah mengubah api unggun piknik. Subaru mencoba berteriak dan menjelaskan dirinya, namun teman-temannya berubah menjadi jiwa pendendam yang tak dikenali. Sang pahlawan berteriak lebih keras, memohon agar teman-temannya tidak meninggalkannya sendirian, dan ia menjadi begitu putus asa hingga ia berlutut di tanah dan memohon. Namun ledakan mengakhiri segalanya. Kembali ke dunia nyata, Subaru terbangun menyadari ia mengalami halusinasi. Dengan kemajuan 97%, ia masih terluka parah, tapi dekat dengan akhir. Jadi meskipun halusinasi itu buruk, ia bersyukur mengingat alasan ia masih hidup dan apa yang dilakukan Kazuki. Di desa ujian yang akan diserang, seluruh populasi berdiri bersama para ksatria yang bersiap untuk mempertahankan diri. Meskipun mereka ketakutan karena setidaknya salah satu raksasa telah melewati tembok, para ksatria mencoba menemukan di mana bos sebenarnya. Mereka juga mengatakan bahwa sang pahlawan pasti telah melarikan diri, tetapi Police berteriak bahwa ia tidak melakukannya. Pertama, mereka mempercayakan masa depan desa kepada orang asing, lalu mereka meragukan pemimpinnya. Itulah sebabnya si pirang bertanya apakah para pengeluh itu tidak malu menyebut diri mereka ksatria. Dale dengan cepat menyatakan bahwa pemimpinnya benar, dan sebelum menyalahkan siapapun, mereka perlu melindungi desa. Ia mencabut pedangnya dengan energi sihir dan menegaskan bahwa ksatria harus melindungi dan tidak dilindungi. Kemudian, mengambil garis depan, Dale dan Plus bergegas menghadapi monster, bersedia mati dengan hormat. Saat itu, sang protagonis akhirnya mencapai kemajuan 99%. Ia berhasil melihat semacam inti energi listrik dan menebak bahwa itu adalah tujuan ujian. Masalahnya adalah kelelahannya juga hampir 100%, tetapi berada begitu dekat tidak membiarkannya menyerah. Kembali ke pertempuran di desa, Dale berlari dengan kecepatan penuh dan menggunakan pedangnya. Ia menebas kaki raksasa. Monster itu berteriak karena rasa sakit saat terkena serangan dan mencoba meraih lelaki tua itu, tapi gagal. Kemudian si pirang datang dari belakang meminta rekannya untuk menyerahkan sisanya padanya dan memanjat tubuh raksasa. Jadi, saat ia mencapai ketinggian leher, ia melompat dan menebas raksasa dari segala arah. Raksasa itu dimusnahkan dalam sedetik dan jatuh ke belakang. Kalah, tidak mampu melakukan apapun. Melihat ini membuat para ksatria mulai memiliki sedikit harapan. Mereka pergi ke tubuh monster untuk melampiaskan kemarahan dan ketakutan mereka. Kemudian Pelus mengatakan bahwa sekarang setelah mereka membunuh raksasa paling kuat, mereka bisa beristirahat. Tapi Dale sayangnya memperingatkan bahwa ini bukan bos yang mereka bicarakan. Saat mereka masih belum tahu, ksatria lain dikejutkan oleh kemudahan tantangan itu. Salah satu dari mereka mengira hal-hal akan menjadi lebih mudah sekarang, tetapi tiba-tiba ia hancur. Pelus dan Dale bisa melihat dari jauh hanya bayangannya, tetapi si pirang sudah mengerti bahwa musuh ini berada di level lain. Kembali ke protagonis, kemajuan mencapai 99,99% dan ia berhasil memegang inti energi listrik itu. Itulah mengapa Subaru berteriak bahwa ini akan menjadi langkah pertama balas dendamnya. Ledakan energi listrik terjadi, tetapi itu berlalu. Dan saat berlalu, sepertinya ia akhirnya berhasil menyelesaikannya. Namun, saat ia sedang bersantai, kejutan mengalir melalui tubuh Subaru karena pembukaan meridian yang lebih kecil telah selesai. Jika ia dipukul satu kali lagi oleh apapun, ia akan mati. Tapi untungnya, protagonis hanya pingsan setelah menyelesaikan tahap ke-6. Dari jauh, John terganggu oleh bagaimana protagonis selalu melampaui batas karena ia pikir ia tidak tahu kapan harus berhenti menyiarkan. Dalam panggilan dengan Falcon AS, keduanya mengatakan mereka sedang menonton siaran langsung Subaru sekarang. Tapi Hoai berteriak di atas bosnya bahwa sang pahlawan akan menjadi bintang baik sebagai pemain maupun streamer, seperti dalam kasus Narukamiko. Hawkeye mengatakan bahwa apa yang dilakukan pahlawan adalah apa yang diinginkan audiens karena lebih dekat dengan kenyataan. Bagaimanapun, pemimpin sejati Blue AS adalah pemain dan bukan streamer, yang berarti mereka akan menyaksikan kelahiran Subaru Live baru. Kembali ke siaran protagonis. Setelah beberapa lama di tanah, ia berhasil bangun. Seluruh tubuhnya sakit karena kelelahan. Itu pada 81 dari 100. Tapi statistik Subaru telah meningkat. Dan karena ia melewati tahap ke-6, ia mendapatkan beberapa kredit dari pemirsanya. Sekarang protagonis memiliki sekitar 20.000 kredit, yang merupakan setengah dari yang ia butuhkan untuk meningkatkan level taruhan keserakahan. Setidaknya sekarang ia memiliki kunci untuk mengalahkan raksasa, barang yang disebut tombak petir yang legendaris, dan yang tidak diketahui siapapun di obrolan. Meskipun itu, untuk penggunaan satu kali, ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan di sekitar lantai 8. Oleh karena itu, protagonis menyimpannya untuk saat ini, mengatakan bahwa item level ini dapat berubah tergantung pada kondisi dan akhirnya mulai menuju keluar gua untuk mengalahkan hal-hal itu. Kembali ke serangan di desa, para ksatria bertemu dengan monster sebesar bangunan. Ini adalah raksasa sejati, yang harus dikalahkan dan sudah sangat dekat dengan tembok. Raja Monster Grog berteriak sangat keras. Saat itu, seorang ksatria melarikan diri dan Police bertanya apa yang ia lakukan. Kemudian, pemuda itu menangis mengatakan ia memperingatkan mereka bahwa mereka tidak tahu besarnya masalah. Saat itu, ia pergi ke kaki monster yang berlutut dan memohon agar raksasa itu mengampuni hidupnya. Namun sial bagi anak itu, sang raksasa merasa tersinggung karena ada seekor cacing yang meminta sesuatu. Dale mencoba membantu rekannya untuk bangkit dan pergi, ia menyuruh keduanya untuk lari. Namun, ia diam terlalu lama. Dan saat si pirang berteriak mencoba memperingatkan, Grog menginjak mereka berdua, membunuh mereka seketika. Motivasi Pelus mulai memudar karena ia
tidak melihat cara untuk menang atau melarikan diri. Faktanya, semua orang di sana terjebak seperti burung di dalam sangkar. Plus awalnya ketakutan, tapi kemudian menjadi lebih marah lagi. Ia berteriak putus asa bahwa ia tahu siapa yang membunuh putra sang raksasa, dan ini berhasil menarik perhatian Grok saat sang raksasa bertanya di mana pembunuhnya. Si pirang gemetar, tapi mengarahkan pedangnya ke suatu tempat dan mengatakan bahwa kesanalah Subaru pergi. Jelas, anak itu mengirim sang monster ke wilayah yang salah, namun ia tidak bodoh dan menyadari bahwa ksatria itu berbohong. Oleh karena itu, Grok bertanya apakah manusia yang membunuh putranya tidak ada di sana, atau apakah Pelouse mencoba menipunya. Ia hendak membunuh sang ksatria karena hal itu, tapi sebuah petir menyambar gunung, menarik perhatian sang raksasa dan ksatria. Faktanya, hal itu menarik perhatian semua orang karena itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu luar biasa hingga Pelouse mengira itu adalah sang protagonis pada saat itu. Dari puncak gunung, pahlawan kita memulai tahap ketujuh yang disebut petir, yang merupakan ujian terakhir. Karena jika ada sesuatu yang lebih kuat dari ini muncul, mustahil untuk mengalahkannya di lantai 2. Akhirnya, sang pahlawan tidak takut dan mengatakan bahwa tidak perlu berpikir terlalu keras karena ia akan mengalahkan monster itu dengan satu serangan. Untuk saat ini, Grok lebih kuat dari sang pahlawan, jadi ia harus menyerang lebih dulu. Pada saat itu, sang protagonis mengaktifkan tombak petir, dan kekuatannya begitu besar hingga mengubah awan di langit. Tombak itu menciptakan langit badai berwarna merah dengan guntur hitam, hanya dengan 10% dari aktivasi total. Kelelahan sang protagonis meningkat, namun item itu terwujud di tangannya. Pada 33%, mulai terbentuk bayangan tombak petir hitam. Tapi sayangnya, taruhan keserakahan tidak bisa menghilangkan efek negatifnya. Subaru mengerti bahwa ia masih belum memiliki kekuatan untuk item legendaris, dan kelelahan mencapai 88 dengan 50% aktivasi. Setelah beberapa saat, sang protagonis menyadari bahwa sang monster telah menyadari keberadaannya di atas gunung. Tapi sudah jelas bahwa ia akan menarik perhatian setelah membuat begitu banyak keributan. Grok tidak lagi mempedulikan si pirang karena melihat sambaran petir itu membuatnya yakin bahwa pembunuh putranya adalah pria itu. Pele berteriak, mencoba menarik perhatian monster itu, tapi tidak berhasil. Meskipun begitu, ia punya hal lain yang perlu dikhawatirkan sekarang. Karena desa itu penuh dengan raksasa-raksasa kecil. Grok fokus pada cahaya di gunung itu dan berpikir bahwa putranya pasti sangat menderita. Jadi, ia berlari seperti orang gila, berteriak bahwa ia akan memastikan sang pahlawan merasakan setidaknya sebagian dari rasa sakit itu. Monster itu menumbangkan pohon dan segala sesuatu di jalurnya dan sang protagonis sudah 88% siap. Ia tahu ini akan menjadi tembakan segalanya atau tidak sama sekali dan bahwa ia mungkin meleset, tetapi karena itu, ia tidak mengalihkan pandangannya dari target. Di masa lalu, seorang rekan tim memberikan tip ini, memberitahu sang pahlawan untuk tidak terganggu saat ia ingin melempar tombak. Tipnya adalah melempar dalam garis lurus dan membuang semua pikiran yang tidak perlu. Anak itu juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah bentuk tombak itu, terutama karena sang pahlawan berbeda dari pelempar tombak lainnya. Bagaimanapun, ia adalah pemimpin mata biru. Dengan 95,2% skill dipersiapkan, Subaru masih khawatir, tetapi ia teringat nasihat untuk saat ia tidak akan melempar tombak biasa. Dalam kasus itu, anak itu mengatakan daripada melempar, ia harus meledakannya. Saat monster itu mendekat, ruang obrolan menjadi putus asa, mendesak sang protagonis untuk segera melemparnya. Namun strateginya adalah menunggu sampai saat terakhir. Jadi monster itu terus memanjat dan pada satu titik ia melompat ke arah sang pahlawan. Ia mendarat tepat di atas Subaru. Jadi sang pahlawan fokus dengan keras pada monster itu dan saat persiapan mencapai 100% ia siap untuk menyerang. Ia hanya punya satu kesempatan. Jadi yang ia pikirkan hanyalah bahwa ia harus mengenainya terlepas dari apa yang terjadi. Lengan sang pahlawan terbakar oleh petir, tetapi ia melemparnya saat raksasa itu hanya berjarak beberapa meter darinya. Dengan demikian, ia berhasil mencegah Grok menghindar, mengenai dahinya dan membuat monster itu jatuh seketika. Saat petir menyambar sang raksasa, ia meledak. Dan saat sedang hangus terbakar, Grok meneriakkan nama putranya sampai ia menghilang. Pada akhirnya, semua orang di obrolan tidak percaya bahwa Subaru menang. Tahap 7 selesai, dan semua statistik protagonis meningkat. Dengan demikian, ia juga menerima hadiah yang disebut jantung guntur. Subaru bingung, tapi item itu aktif dengan sendirinya dan membuat cahaya kuat muncul. Tiba-tiba, sang protagonis membuka matanya di tempat yang tidak ia kenali, dan di depannya muncul bayangan seorang raksasa. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar sama sekali. Selain itu, tubuh sang protagonis juga tidak bergerak. Selain raksasa itu, beberapa bayangan tanpa nama lainnya muncul di sekitar Subaru, menatapnya. Tampaknya mereka mencoba menunjukkan sesuatu kepada sang pahlawan, tetapi tangannya mulai bersinar dan seberkas cahaya mengirim tempat itu pergi. Kemudian, kembali ke gunung, sistem mengumumkan bahwa misi utama telah dimulai. Sistem menginformasikan bahwa sang pahlawan dapat mencari petunjuk di desa menggunakan jantung guntur. Subaru masih belum mengerti apakah ini nyata atau bagian dari tantangan. Bagaimanapun, ia meminta maaf karena telah mengabaikan obrolan untuk sementara waktu dan dengan cepat beralih ke bagian penting, yaitu menerima kredit yang ia peroleh. Dengan demikian, ia berhasil mengumpulkan sedikit lebih dari 40.000. Kemudian, pada saat itu, sang pahlawan berpura-pura lelah dan mematikan siaran langsung. Di sebuah bar di kota awal, sang protagonis bertanya apakah normal untuk mengakhiri siaran langsung seperti itu, tapi Hatsuka mengatakannya. Karena ia tidak menyebutkannya, ia menginformasikan bahwa siaran langsungnya melampaui 3.000 penonton. Subaru terkejut bahwa ia begitu fokus pada ujian sehingga tidak menyadarinya. Bagaimanapun, gadis itu mengatakan bahwa untuk ujian pemula, ini luar biasa, dan sang pahlawan mengerti bahwa memutus siaran di momen penting membuat penonton penasaran untuk melihat lebih banyak. Subaru mengejutkan gadis itu dengan mengatakan
Bahkan ia ingin melihat hadiah bersama pelanggan di siaran langsung berikutnya agar otentik. Kemudian, Hatsuka mulai berpikir ia sudah terbiasa, dan itulah sebabnya ia memperingatkannya bahwa ia punya hadiah untuknya, tapi hadiah yang menurutnya tidak bisa ditolak sang protagonis karena sangat istimewa. Gadis itu memberitahu sang pahlawan untuk mencari streamer bernama Hawkes. Jadi, ia setuju. Begitu ia memasuki siaran langsung orang itu, ia baru saja memulai dan judulnya adalah spekulasi tentang apakah sang protagonis adalah Subaru kedua atau mungkin yang asli. Saat ia mengikuti ujian, orang ini juga memberikan tantangan kepada sang pahlawan. Setelah berpikir sejenak, Hawkeye dengan cepat mengatakan ia perlu menjelaskan banyak hal. Apa yang ia katakan adalah bahwa sang protagonis adalah Subaru dengan nama lain dan bahwa ia yakin akan hal itu. Sang pahlawan penasaran ingin tahu apakah manajer berpikir hal yang sama. Bagaimanapun, gadis itu bertanya untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin kasar. Ia tahu itu adalah tugas manajer untuk mengatakan ini dan tahu itu salah tapi tetap tidak mengubah pikirannya. Hatsuka bertanya mengapa sang protagonis menjadi seorang streamer. Ia bertanya karena ia pikir itu bukan untuk uang. Jadi ia berpikir sejenak membuat hati gadis itu berdebar kencang tetapi ia mengatakan itu memang untuk uang dan tidak ada alasan lain. Hatsuka merasa semakin malu. Ia setuju bahwa uang itu penting dan meminta maaf atas pertanyaan itu. Oleh karena itu, untuk mencoba membuatnya melupakannya, ia mulai berbicara tentang hadiahnya. Hatsuka memberikan informasi tentang Hawkeye, seperti dirinya yang merupakan kontraktor lama, dan memaparkan semua yang mereka rencanakan bersama untuk masa depan Subaru. Diputuskan bahwa Hawkeye akan membagi keuntungan dengan anak itu karena ia akan melakukan reaksi terhadap siarannya. Kemudian Subaru dengan senang hati mengatakan ia hanya mendengar kabar baik di agensi ini. Gadis itu menjadi malu dan ia mengatakan ini bukan bonus biasa. Itulah sebabnya Hatsuka bertanya apakah Subaru ingin bekerja dengan Hawkes. Dalam perjalanan pulang, hal pertama yang dipikirkan sang protagonis adalah bahwa mungkin ia tidak harus terus memakai topeng sepanjang waktu dan bahwa ia tidak perlu fokus untuk menginginkan uang. Ia merasa malu, tetapi semakin ia membangun hubungan baru, semakin ia tahu apa yang harus ia sembunyikan. Bagaimanapun, untuk saat ini, dengan 40.000 kredit ini, ia menaikkan taruhan keserakahan ke level 4. Namun, sekarang dengan hanya 120 kredit, ia akan membutuhkan lebih banyak uang. Setidaknya saat ia berbaring, ia ingat bahwa ia akan melakukan kolaborasi dengan Hawkes. Ngomong-ngomong, ia mengeluarkan bunga yang ia dapatkan dari museum itu, berpikir bahwa rekannya pasti sudah tahu. Di ruangan manajer di perusahaan, ia menyembunyikan wajahnya di bantal bahkan saat sendirian karena entah mengapa ia bersemangat dengan apa yang dikatakan Subaru. Pikirannya menciptakan alasan mengapa ia menginginkan uang bahwa anak itu pasti memiliki seseorang yang sakit atau semacamnya. Oleh karena itu, meskipun penasaran, ia berteriak bahwa ia tidak akan bertanya lagi. Faktanya, saat Subaru mengatakan bahwa hanya hal-hal baik yang terjadi juga sangat mengejutkan. Jadi, ia menjawab bahwa ia juga menyukainya, melampiaskan perasaannya dengan pukulan di tempat tidur, dan ia berakhir dengan kesan bahwa Subaru adalah orang yang luar biasa dan mulia. Beberapa waktu kemudian, di lantai 7 menara, di dalam kastil, seseorang melatih tubuhnya. Sementara itu, ia menonton siaran Hawkes yang mengatakan bahwa sang pahlawan seperti Subaru di masa lalu. Namun, pria ini tidak menyukainya, terutama karena ia bahkan tidak tahu siapa streamer itu dari komentar. Seorang bawahan menginformasikan bahwa itu adalah pemula yang sudah memiliki rata-rata 8.000 penonton. Jadi, pria zona biru itu ingat bahwa ia juga melakukan itu di masa lalu. Saat mereka berbicara tentang pemain itu, ia mengerti bahwa Subaru adalah pria yang diduga menguasai listrik. Dari apa yang ia lihat dalam rekaman siaran, ia setuju bahwa itu mengesankan karena mengingatkannya pada apa yang biasa dikatakan Saku Shuhei. Jangan biarkan matamu menyimpan saat melempar tombak. Aman menjelaskan bahwa ia mencoba mempelajari segalanya dari peluncur tombak mata biru. Bagaimanapun, semua orang yang menjadi bagian dari guild itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Untuk beberapa alasan, orang lupa bahwa bukan hanya Subaru yang merupakan monster dan bahwa kematian mereka mencurigakan. Hawkeye melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Kemudian Aman dan bawahannya merasa kesal, berpikir bahwa streamer itu mencoba menjadi viral. Pemain itu langsung mematikan TV dan bertanya mengapa ia harus menonton program itu. Namun, sang bawahan menjelaskan bahwa ketua guildlah yang memintanya. Guntur adalah simbol mata biru, dan mata biru adalah guild ibu dari zona biru. Bawahan mengatakan mereka berhasil mendapatkan informasi tentang sang pahlawan yang gila uang. Itulah sebabnya ia mengambil kain dari palet dan menunjukkan kepada pemain itu 100 batang emas. Kemudian Amon terkejut, bukan karena mereka akan menghabiskan begitu banyak untuk kontrak, tetapi karena Subaru hanya menginginkan uang tunai. Kembali ke tantangan Jalan Guntur, karena kota itu hancur, orang-orang perlu memperbaiki semuanya. Si Pirang memimpin para ksatria untuk membantu merawat yang terluka dan membagikan obat-obatan. Tapi wajah khawatir itu menjadi bahagia saat ia melihat sang protagonis tiba setelah pertempuran. Pelia mengatakan mereka sangat khawatir saat ia pingsan di depan desa. Kemudian sang pahlawan mengatakan ia masih merasa sedikit kurang sehat dan temannya mengerti. Mengubah topik, sang pahlawan meminta untuk berbicara sedikit. Jadi si Pirang menyarankan mereka mengobrol nanti. Hal ini membuat Subaru berpikir itu sangat menyenangkan dan obrolan ingin keduanya menikah. Kembali ke kamarnya, sang protagonis mulai melihat hadiah-hadiahnya. Pertama, ada jantung listrik yang meningkatkan ketahanan terhadap guntur dan kekuatan serangan listrik, tetapi tidak ada seorang pun di obrolan yang tahu apakah sang protagonis senang atau sedih tentang hal itu. Subaru terdiam karena item itu sempurna untuk pengguna listrik. Itu benar-benar menakjubkan. Akhirnya, si Pirang mengetuk pintunya, jadi ia menyuruhnya masuk. Yang berbeda adalah ksatria
itu masuk dengan keranjang buah di tangan dan bertanya apakah sang protagonis beristirahat dengan baik seolah-olah ia pacarnya. Bagaimanapun, keduanya tidak menyentuh buah itu dan pergi berbicara. Subaru bertanya apakah legenda itu benar. Kemudian si Pira mengatakan tampaknya ya dan berterima kasih padanya. Itulah sebabnya sang pahlawan menyebutkan ia menemukan sesuatu di tubuh sang raksasa, item yang disebut jantung guntur yang sangat menakutkan si Pirang. Subaru jelas bertanya apakah temannya tahu sesuatu, tetapi ia mengatakan tidak, yang setelah ketakutan itu tidak menipu siapapun. Plus mencoba mengatakan bahwa semua pengetahuannya berasal dari legenda yang biasanya bohong. Tapi ia mengatakan ia setidaknya ingat dua legenda dengan baik. Yang pertama adalah bahwa pembawa guntur akan muncul dan mengalahkan sang raksasa tepat seperti yang dilakukan sang protagonis dengan mengalahkan pemimpin mereka. Dan yang kedua adalah dari masa lalu ketika para dewa dan raksasa bertarung memperebutkan guntur. Ini lebih seperti legenda di dalam legenda dan menceritakan tentang perang yang terjadi di mana para raksasa dikalahkan. Jadi jantung guntur sang protagonis ini mungkin diciptakan oleh seseorang. Penciptanya tidak muncul dalam legenda tetapi tampaknya memiliki tujuan. Pelia mengatakan itu agar manusia bisa menggunakan petir dan bahwa mereka membutuhkannya agar bisa bertarung melawan para dewa dan raksasa. Itulah sebabnya si Pirang percaya ini adalah item untuk menyetarakan lapangan permainan. Ketika cerita berakhir, sistem mengumumkan bahwa jalan guntur sudah berakhir. Sang pahlawan memperoleh 17.000 poin pencapaian yang meningkatkan keterampilan guntur ke level 3. Tubuhnya mulai bersinar dan si Pirang menjadi putus asa. Kemudian tiba-tiba sang protagonis menghilang dan diteleportasi ke lantai 3 yang disebut Ordinaral. Ia terwujud di sana dengan semacam pangkalan teleportasi. Para pemain melihat sang protagonis di sana tetapi muak karena ia memakai topeng Nurukami. Love atau Hatsuka mengirim 1000 kredit memberi selamat kepada sang pahlawan, tetapi ia tidak menanggapi karena ia teringat kenangan di sana. Di masa lalu, saat ia pertama kali tiba di lantai 3, itu adalah tempat di mana ia bertemu Rena. Ia malu karena kehilangan teman-temannya. Jadi, ia bertanya apakah sang pahlawan melihat seseorang yang tinggi sepertinya atau mungkin telapak tangan yang lebih besar. Kemudian, sang pahlawan mengatakan ia telah melihat, menunjuk ke sudut dan mengatakan mereka pasti pergi ke arah itu. Raina segera berlari, tetapi 2 langkah ke depan ia sudah tersesat lagi dan tidak tahu kemana harus pergi. Melihat ini, sang pahlawan memanggil gadis itu untuk pergi bersama mencari teman-teman itu, yang membuat Rena sangat bahagia. Tapi bukan seolah-olah sang protagonis punya hal lain untuk dilakukan. Dengan demikian, keduanya memperkenalkan diri. Tapi meskipun itu momen yang menyenangkan, ia berpikir jika ia tidak membantu, mungkin ia masih hidup. Obrolan bertanya apa perasaan Subaru. Tapi sang pahlawan tidak menjelaskan dengan baik karena ia merasa sangat bersalah. Jadi, hanya untuk menginformasikan bahwa siaran berikutnya akan bersama Hawkes, ia mengakhirinya di sana. Di sebuah restoran di lantai 3, seseorang muncul di meja sang protagonis. Setelah beberapa saat meminta maaf atas keterlambatan, John datang menggantikan Hatsuka karena selain saat sistem memindahkan seseorang ke lantai atas, dibutuhkan waktu untuk bepergian. Bagaimanapun, ia memperkenalkan diri sebagai direktur perusahaan hiburan. Kemudian sang pahlawan mengatakan ia pernah mendengar tentang dia dari manajer. Biasanya, presiden menyerahkan percakapan ini kepada Hatsuka, tetapi ia ingin melihat sang pahlawan secara langsung, terutama karena ia adalah orang kedua yang membuat gadis itu begitu bersemangat. Dan secara logis, John mengatakan bahwa yang pertama adalah Subaru bermata biru. Presiden mengatakan bahwa gadis itu memiliki tuntutan yang sangat tinggi untuk tertarik pada seseorang dan ia juga meminta untuk mengajukan pertanyaan yang berbeda. Ia bertanya apakah sang protagonis tertarik pada guild yang disebut mata biru dan ia terkejut. Dari reaksinya, si Pira menyadari bahwa anak itu tertarik. Faktanya, ini adalah salah satu alasan presiden ingin melihatnya. Dan alasan lainnya adalah bahwa dalam 5 hari hadiah untuk turnamen di lantai 3 akan dirilis. Tapi saat sang protagonis melihat apa yang dibicarakan John, ia menjadi sangat kesal. Saat pahlawan kita menyelesaikan siaran langsung, Rena mengeluh bahwa itu berakhir terlalu cepat. Ia penasaran dan pergi berjalan-jalan di hutan di depan kabin. Kemudian setelah beberapa saat ia menemukan Sugar, ia bertanya apakah ia sudah selesai dan gadis itu menjawab ya. Rena bertanya apa yang dilakukan temannya. Kemudian ia mengatakan ia sedang berpikir karena di depan keduanya ada beberapa prajurit yang telah membeku dan ia masih tidak tahu apakah harus membunuh mereka atau membiarkan mereka hidup. Rena mengatakan bahwa temannya harus membunuh mereka, tetapi yang lain tidak yakin, terutama karena jika itu perbuatan Kazuki, ia tidak akan mengirim ikan kecil. Tapi membiarkan para pembunuh ini hidup juga bisa menjadi masalah. Rena, di sisinya, tidak suka gagasan lokasi mereka diungkap oleh orang-orang ini. Karena ini, ia memanggil beberapa pedang dari tanah dengan sihirnya dan menggunakan gerakan tangan menyelaraskan semuanya. Sugar mencoba berteriak agar temannya tidak melakukan apa-apa, tapi Rhea bahkan tidak berpikir. Ia melemparkan pedang-pedang itu ke arah prajurit beku, menghancurkan mereka semua. Sampai pada akhirnya, hanya beberapa potong es yang tersisa. Rhea mengatakan bahwa terlepas dari apakah itu perbuatan si Pirang atau bukan, mereka tidak bisa mengirim kembali pembunuh. Ia juga mengatakan bahwa keraguan-raguan temannya itu buruk dan bahwa ia harus lebih rasional. Mengubah topik, sebuah pesan tiba di perangkat pemain Shigur, tetapi saat Rena melihat apa isinya, ia awalnya terkejut dan kemudian sangat marah. Keduanya menjadi kesal, tetapi Rena jauh lebih marah, terutama karena mereka menjual sepatu Toshia. Shigura menenangkan temannya dengan mengatakan itu adalah jebakan untuk menangkap mereka. Beberapa orang tahu bahwa mereka masih hidup di suatu tempat, tetapi meskipun begitu, mereka tidak bisa begitu saja tidak melakukan apa-apa. Dan Rena mengerti apa yang dikatakan temannya. Shigar mengklaim ia tidak pandai melakukan hal-hal secara rahasia, tetapi temannya pandai. Kemudian Rena mengatakan bahwa rekannya terlalu banyak bicara dan bahwa ia sudah tahu apa yang
yang harus ia lakukan. Sebelum Shigur memegang lengannya, menjelaskan bahwa ia tidak ingin gadis itu pergi dengan gegabah karena faktanya, ia pikir lebih baik mencuri saat pemenangnya diputuskan. Kembali ke percakapan dengan sang pahlawan, apa yang ditunjukkan John yang membebani suasana hati adalah sepatu yang sama. Ia pikir Subaru akan tertarik dan sang protagonis benar-benar ingin tertarik, tapi ia sangat menginginkannya. Bukan karena alasan yang dipikirkan presiden. Dalam kasus ini, John mengatakan bahwa itu akan bergantung pada hasil yang ia capai. Presiden mengatakan bahwa karena sang pahlawan adalah penggemar Subaru, mereka dapat membuat konten dengan mengejar item ini. Tapi sang protagonis hanya berpikir bahwa sangat berani menggunakan item Tashi sebagai hadiah untuk apapun. John tidak mengerti semua kemarahan dari sang pahlawan ini dan menjadi khawatir. Kemudian Subaru mengatakan ia akan mengikuti ide konten tersebut yang membuat presiden sedikit lebih ceria. Pada saat itu, sang pahlawan berdiri mengatakan ia akan pergi menyiapkan barang-barang. Kemudian John berteriak dari jauh bahwa ia akan menyemangatinya, tetapi Subaru bahkan tidak mendengar karena ia hanya berpikir bahwa ia harus mendapatkan item itu dengan segala cara. Di kamar sang protagonis, ia berpikir tentang acara turnamen seperti apa ini. Subaru berpikir itu akan bagus jika sesuatu yang individu, tetapi ia juga tahu ia tidak bisa terlalu menuntut. Tiba-tiba, Hatsuka mengetuk pintunya. Saat manajer akhirnya tiba, sang pahlawan berdiri dan berpikir untuk mengambil topeng. Dengan demikian, keduanya bertemu dan Hatsuka berpakaian rapi dan malu seperti biasa. Masalahnya adalah sang protagonis memakai topeng sampai saat itu. Subaru mengundang gadis itu masuk dan ia hampir meledak karena malu. Tapi baginya, tidak masuk akal untuk tidak masuk jika untuk berbicara. Jadi, gadis itu menerima, masih dengan wajah yang sangat merah. Di dalam, sebelum mereka bertukar beberapa kata, Hatsuka mengamati bahwa kamarnya cukup minimalis. Ia merasa malu karena ia tidak mengatakan apa-apa. Tapi apa yang dipikirkan sang pahlawan adalah bahwa mana gadis itu sangat besar dan bahwa ia bukan manajer biasa. Hatsuka bertanya apakah ada yang salah dengan wajahnya, tetapi sang pahlawan mengatakan tidak ada apa-apa dan mulai bertanya tentang turnamen. Kemudian ia mengeluarkan beberapa kertas, meminta maaf. Hatsuka menjelaskan bahwa turnamen akan dalam format Battle Royale di mana beberapa pemain akan bertarung untuk mendapatkan hadiah, seperti kompetisi individu untuk keberuntungan sang pahlawan. Hatsuka memperingatkan bahwa game akan berada di area ujian virtual dan bahwa peserta harus berada di level ketiga dan membayar 1000 kredit. Selain itu, ia telah mengirimkan materi kepada sang pahlawan. Jadi saat ia melihat di perangkat, ia mendapat gambaran tentang apa yang ia butuhkan. Subaru berterima kasih padanya, tetapi ia mengatakan itu hanya tugasnya. Selain itu, gadis itu bertanya apakah sang protagonis mendengar pesan dari direktur. Itu karena mereka telah mengiriminya pesan dari zona biru. Pada saat itu, sang protagonis teringat Kyojo Kazuki yang terkutuk dan mulai gemetar karena marah. Gadis itu mengatakan mereka ingin bertemu sang pahlawan dan bahwa mereka mengirim email ke perusahaan. Mereka mungkin ingin bertemu anak itu dan bernegosiasi dengan menawarkan pembayaran yang lebih baik. Tapi Hatsuka tidak percaya saat Subaru menyuruhnya mengabaikan mereka. Sang pahlawan mengatakan ia tidak punya niat untuk bergabung dengan guild ini atau guild lainnya. Itulah sebabnya gadis itu merayakan seolah-olah ia baru saja memenangkan hadiah besar. Ia mengaku bahwa ia takut memberitahunya dan bahwa Subaru akan berakhir pergi. Tapi karena ia tidak mau, Hatsuka memberitahu sang pahlawan untuk menikmati kolaborasi dengan Hokuai dan pergi merayakannya. Pada akhirnya, untuk seorang karyawan yang begitu berdedikasi pada pekerjaannya, Subaru berpikir baik tentang dia, meskipun gadis itu seperti itu karena alasan lain. Di tempat yang terlihat seperti panggung, presiden menunggu bersama Hawkes. Acara hari ini adalah perbandingan bakat antara yang asli versus Subaru saat ini. Hawkeye berkomentar bahwa sepertinya itu hiburan yang bagus, tapi John berpikir bahwa jika sang pahlawan kalah, itu akan terlihat buruk. Namun, streamer itu tidak ragu dengan keterampilan yang telah ia lihat dan ingat bahwa sejauh ini ia belum pernah kalah dalam pertarungan. Pada akhirnya, keduanya mengerti bahwa itu akan bergantung pada upaya sang protagonis. Kemudian, pada saat itu, manajer tiba, menyapa mereka berdua dengan Subaru tepat di belakang. Hawkeye juga senang karena ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih terkenal. Jadi, ia mengulurkan tangannya kepada sang pahlawan dan karena ia tampak tidak terlalu memperhatikan, ia memperkenalkan diri. Dengan demikian, sang protagonis menyapa pria itu dan Hawkeye mengatakan ia penggemarnya meskipun ia seorang pemula. John meminta untuk menyimpan pembicaraan itu untuk nanti dan segera memulai siaran. Kemudian Hawkeye memulai dengan siaran langsung 1.300 orang menyapa. Semua orang. Pada saat itu, penayangan melonjak dari 1.300 menjadi 1.200 yang meskipun bagus, cukup mengkhawatirkan. Bagaimanapun, ia ingat bahwa hari ini adalah kolaborasi yang ditunggu-tunggu semua orang dan mendengarkan. Sang protagonis muncul di layar dan memperkenalkan diri, membuat orang penasaran dengan wajahnya. Itulah sebabnya Heise mengatakan bahwa baik ia maupun manajer tidak melihatnya. Tapi setidaknya sang protagonis menjawab pertanyaan sembari memuji ketampanannya. Hawkes merasa cemas karena hype di dalam live stream terus meningkat. Dia melihat suasana yang begitu seru dan Subaru pun menjawab bahwa dia tidak memiliki pacar yang membuat Hatsuka merasa lega. Tanpa membuang waktu untuk acara utama, dengan 20.000 penonton langsung, mereka memulai tes tersebut. Sekumpulan lampu menyala dan beberapa robot tempur muncul di game. Untuk menjelaskan alasan tes ini, sang streamer memperingatkan bahwa ini adalah cara sempurna untuk mengetahui kendali yang dimiliki sang pahlawan. Dan kedua, ini bagus karena catatan rekor Subaru yang asli masih tersimpan. Saat chat menanyakan, sang pahlawan mengatakan dia pikir dia bisa memecahkan rekor itu. Kemudian, mesin-mesin perang yang tadinya diam tiba-tiba mulai bergerak dan melompat ke arah protagonis. Meskipun dengan segala hal yang telah dilakukan pahlawan, Chet tidak begitu yakin dia akan memecahkan rekor. Beberapa merasa ragu, tetapi semua orang sangat antusias. Seorang penonton memberikan misi sebesar
10.000 kredit jika pahlawan bisa membunuh 43 robot, tapi dia tidak menerimanya karena jika kalah, dia harus melepas topengnya. Masalahnya, orang lain ikut memberikan kredit lebih banyak. Jadi, Subaru akhirnya menerimanya. Dan karena live stream ini milik Hawkes, dia memperingatkan mereka untuk tidak khawatir karena semua yang dimenangkan akan diberikan kepada sang pahlawan. Dengan demikian, dia meminta protagonis untuk fokus dan memulai pertunjukan. Ini akan menjadi 3 menit pertarungan. Dan pada saat itu, beberapa mesin pembunuh melompat ke arah Subaru. Dia mengaktifkan kekuatan petirnya dan mulai mengalahkan beberapa sekaligus, lalu meraih kepala salah satu mesin dan meremukkannya ke tanah. Semua orang terkejut bahwa sang pahlawan melenyapkan musuh tanpa perlu menggunakan pedang, tetapi kemudian dia menghunus pedang iblisnya dan berhasil menebas setengah lusin mesin dalam satu serangan. Chat tertegun, namun mesin-mesin terus muncul dan mendatangi protagonis. Setelah 1 menit dari durasi 3 menit, dia melompat melewati musuh-musuh itu persis seperti yang biasa dia lakukan di masa lalu. Jadi, dalam pertarungan udara, dia meraih pedang iblis, menyalurkan kekuatan petir ke dalamnya, dan menghantam tanah, membuat semua mesin di dekatnya terpental jauh. Dalam separuh waktu, sang pahlawan sudah berhasil membunuh 26, yang sudah cukup dekat dengan peringkat kedua. Chuck mulai meratap memikirkan kredit yang akan mereka hilangkan. Di papan skor, dengan 13 detik tersisa, Subaru memiliki 41 kill, dan dia terus mengalahkan mesin-mesin itu. Dengan satu serangan pedang lagi, dia mencapai 42 kill, tetapi dia mulai lelah. Dan dengan hanya 3 detik tersisa, dia tahu dia harus terus maju. Jadi, pemuda itu menggunakan seluruh kekuatannya dan mengalahkan satu musuh lagi. Waktu pun habis dan papan skor G menunjukkan 43 kill. Tantangan berakhir dan meskipun pahlawan tidak membunuh lagi karena dia menyamai rekor, posisinya kini naik ke puncak. Ini adalah momen bersejarah, sehingga stream itu sudah mencapai 40.000 penonton. Hawkes berlari keluar karena tidak percaya protagonis berhasil menyamai rekor tersebut. Dia hampir pingsan karena kegirangan dan Chad mulai lebih menghormati sang pahlawan. Selain itu, mereka juga lebih menghormati Hawkes karena melihat bahwa dia bukan orang yang jahat. Bagaimanapun, sang streamer mengumumkan kembali bahwa dia sedang streaming di profilnya, namun tiba-tiba Reinhardt mengirim hadiah 10.000 kredit yang membuat para penonton dan Hawkes benar-benar menggila. Hawkes hampir tidak bisa berterima kasih dengan layak karena ada seorang ranker yang menonton live-nya dan Subaru mengingat siapa orang itu. Dalam hadiah lain, sang ranker mengirim pesan yang mengatakan dia selalu menonton stream sang pahlawan. Karena hal ini, sang protagonis berpikir bahwa ayahnya pasti sudah mengetahui apa yang dia lakukan. Namun berlanjut, Reinhardt bertanya apakah pemuda itu tertarik untuk melakukan kolaborasi. Keheningan terjadi saat lamaran ini muncul. John dan Hatsuka memberi isyarat agar protagonis menerima, tetapi dia menolak dengan mengatakan dia perlu fokus pada tujuannya untuk saat ini, yang hampir membuat semua orang terkena serangan jantung. Setelah mengatakan ini, Subaru mengalihkan pembicaraan, meminta temannya untuk membersihkan kekacauan dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. John dan Hatsuka bertanya mengapa protagonis tidak menerima. John menjelaskan bahwa berkolaborasi dengan ranker tingkat ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Namun, protagonis mengatakan bahwa jika itu memang sepenting itu, dia akan menjadi salah satunya. Dan keheningan canggung kembali terjadi. Hawkes dengan cepat mengatakan bahwa semuanya sangat bagus dan bahwa dia akan mengirimkan uang kepada mereka. Tetapi dia juga meminta untuk mengajukan pertanyaan. Sang streamer berkomentar bahwa Subaru tidak terlihat sebugar sebelumnya. Jadi, Subaru terkejut karena dia menyadarinya. Dan karena tidak ada jalan keluar, dia menjelaskan bahwa baik dia menang atau kalah, dia akan berada dalam masalah. Faktanya, fokus live tersebut adalah untuk lebih berkembang. Tapi memecahkan semua rekor bukanlah hal yang baik. Jika dia menang, dia akan mendapatkan ketenaran instan, tetapi persaingan akan mati. Sekarang, jika dia kalah, orang akan mengatakan bahwa Subaru adalah pembual. Itulah sebabnya sang pahlawan mencari hasil yang tidak akan menimbulkan masalah. Berada di tengah-tengah adalah apa yang dia pikir akan menjadi yang terbaik. Dengan demikian, Hawkes bertanya apakah protagonis bisa saja memecahkan rekor tersebut. Tapi Subaru juga memutuskan untuk membiarkan teman-temannya penasaran. Bagaimanapun, dia tidak bisa lagi mengubah hasilnya. Dan sekarang itu hanya bergantung pada bagaimana orang menafsirkannya. Di rumah sang ranker, dia marah besar dan meninju mejanya sendiri. Ini adalah peringkat 121 di ranking yang disebut Reinhardt, pemimpin Golden Lion Guild. Begitu Hawkes menyelesaikan live-nya, seorang bawahan masuk dengan ketakutan, bertanya apakah ada sesuatu yang salah. Kemudian si pirang memperingatkan bahwa dia sangat marah dengan Rocky Subaru ini. Reinhardt menginformasikan bahwa anak itu baru saja menolak tawarannya. Dia berniat mengalahkannya di depan semua orang dan mengakhiri rumor ini. Reinhardt sama sekali tidak peduli dengan kredit yang dia hilangkan. Itu lebih tentang harga dirinya. Bagaimanapun, si bawahan mengambil kit pemain sang majikan dan mengembalikannya kepada dia. Kemudian si pirang bertanya tentang hal lain yang dia minta. Itu tentang Isach dan mereka masih mencarinya, tetapi dia sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Karena hal ini, sang ranker mencengkeram tenggorokan bawahan itu dan mengangkatnya dari tanah dengan kasar. Kemudian dia bertanya apakah kaki tangannya mencoba mempermainkannya juga. Si bawahan hampir kehilangan kesadaran. Dan pada detik terakhir, sang ranker melemparkannya ke dinding. Jadi, pemuda itu jatuh ke tanah dengan kondisi sangat terluka. Tetapi Reinhardt terus bertanya apakah
dia akan mengeluh. Oleh karena itu, pada saat itu, pemuda itu berlutut memohon kesempatan kedua. Keesokan harinya, Hatsuka menelepon bosnya dan terlihat cukup lelah. Ketika dia menjawab, dia berkata, "Selamat pagi." Tapi John segera mulai memaki. Karena gadis itu tidak bisa menyembunyikan suara yang tidak antusias dan mereka harus melakukan percakapan penting saat ini. John berbicara tanpa henti, tetapi gadis itu dengan cepat langsung ke subjek kolaborasi dengan Reinhardt. Dia bertanya apakah mereka benar-benar perlu melakukannya, tetapi pendapat bos sangat jelas. Hatsuka harus mencoba meyakinkannya. Sejujurnya, John mengatakan pola pikir sang protagonis baik untuk seorang pemain, tetapi gadis itu menutup telepon karena dia sudah mengambil keputusan. Gadis itu tidak bisa berhenti berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi sang pahlawan, jadi dia ingin mencoba meyakinkannya. Ketika bel pintu berbunyi, sang protagonis membukanya dengan wajah yang terlihat bersih, namun pada kenyataannya, dia masih mengenakan topeng. Subaru bertanya apakah gadis itu ingin melihat wajahnya, kemudian dia menjawab tidak, tetapi mulai berbicara begitu banyak hingga sepertinya dia memang menginginkannya. Itulah mengapa sang pahlawan bertanya mengapa semua orang begitu terobsesi dengan Subaru. Hatsuka menjawab bahwa mungkin karena dia lahir dengan status rendah atau hanya karena dia baik, tetapi juga karena dia adalah harapan mereka. Gadis itu menjelaskan bahwa protagonis mungkin tidak tahu, tetapi pertama kali dia memanjat menara, tidak ada apa-apa. Kamu hanya bisa melihat monster di mana-mana, tanpa uang atau makanan, dan adalah keajaiban untuk bisa bertahan hidup. Tetapi ketika seseorang memanjat, mereka mendapatkan kredit dan perlahan kemanusiaan mengubah tempat itu. Di masa lalu, pemain hebatlah yang menciptakan harapan bahwa menara bisa ditaklukkan, bahwa itu adalah dunia yang bisa mereka masuki. Dan orang yang memainkan peran terbesar dalam hal itu adalah Narukami Subaru karena pencapaiannya. Bukan hanya tentang memanjat lantai, tetapi menjadi orang pertama yang membuktikan bahwa itu mungkin. Sang pahlawan bertanya apakah gadis itu berpikir begitu juga, tetapi tentang hal itu dia mengatakan dia akan merahasiakannya sama seperti anak laki-laki dengan topeng itu. Bagaimanapun, Subaru meminta maaf karena mereka berbicara di sana, mengundang gadis itu untuk masuk, tetapi dia menjadi sangat malu, mengatakan dia akan pergi, dan kali ini dia benar-benar pergi. Pada akhirnya, dia tidak bisa berbicara dengan Subaru tentang kolaborasi, tetapi dia menjadi jauh lebih malu karena sang pemuda mengundangnya masuk setiap saat. Beberapa waktu kemudian, sang pahlawan melakukan siaran langsung dan tiba-tiba sekumpulan orang mengirim pesan berbayar kepadanya tentang kolaborasi. Orang-orang juga ingin tahu faksi mana yang akan dia pilih di lantai 3, pada dasarnya membayar untuk mendapatkan informasi yang bagus. Pada awal tes lantai 3, sistem memungkinkan kamu memilih antara kerajaan Ottoman dan Kanred. Faksi mengubah segalanya di lantai itu karena setiap kerajaan membenci yang lain. Jadi, sang pahlawan memilih kerajaan Kanred yang dipilih oleh 3% pemain. Di area peristirahatan tentara bayaran Kanred di lantai 3, protagonis masuk dan mereka langsung fokus pada dirinya. Seorang pengganggu sedang menunggu untuk menemukan pendatang baru untuk diganggu, jadi dia mendekati sang pahlawan dan menabrak bahunya. Masalahnya adalah orang yang terdorong mundur justru si pria itu, dan dia hampir jatuh ke tanah seolah-olah dia menabrak dinding. Si pengganggu berteriak, bertanya kemana sang pahlawan akan pergi dan mempertanyakan apa masalahnya. Tetapi sang pahlawan mengatakan dialah yang memiliki masalah karena menabraknya. Pada saat itu, pemuda itu mencengkeram baju Subaru untuk memukulnya beberapa kali. Ini adalah Vulture, yang dikenal karena mengintimidasi tentara bayaran peringkat E. Dia mengatakan dia adalah tentara bayaran peringkat B, tetapi sang protagonis hanya mengaktifkan petir di kakinya dan memberikan tendangan mematikan ke dagu si pengganggu. Jadi, dia terbang dengan kondisi lecek dan ketika dia menghantam tanah, semua orang di bar berhenti tertawa. Beberapa merasa takut dan yang lainnya tertarik. Tapi teman-teman Vulture sama sekali tidak menyukai ini dan mereka bergabung secara pengecut untuk memukul sang pahlawan. Masalahnya adalah beberapa pengecut lagi tidak membuat perbedaan. Jadi Subaru menendang pantat mereka semua. Pada akhirnya, orang yang tertarik datang untuk memuji Subaru dan dia juga memperkenalkan diri sebagai Raimon yang merupakan pemuji peringkat A. Pria itu bertanya apa yang telah dilakukan sang pahlawan. Tapi karena dia adalah tentara bayaran peringkat E, dia mengatakan tidak ada yang banyak. Tes lantai 3 adalah mengambil berbagai pekerjaan sebagai tentara bayaran dan mendapatkan 10.000 AP. Masalahnya adalah menyelesaikan misi peringkat E hampir tidak memberikan 50 poin tersebut, jadi pemain menghabiskan waktu setahun di sana. Raimon menyadari bahwa sang protagonis berasal dari dunia lain dan mengatakan tidak banyak dari mereka di sekitar sini. Meskipun begitu, dia mengatakan dia tidak bisa memberikan perlakuan khusus kepada anak itu, terutama karena dia akan pergi. Subaru, bagaimanapun, tahu cara untuk lulus lebih cepat yang ingin dia uji sekarang. Dia mengatakan dia bisa memenuhi impian seorang pria dan menjelaskan bahwa dia berbicara tentang membuat gua petir menjadi milik Kanred. Raimon berteriak seketika karena hanya tentara bayaran peringkat A yang mengambil pekerjaan di sana, tetapi sang pahlawan tahu bahwa ini juga merupakan pertarungan harga diri antara kedua kerajaan. Gua petir adalah lantai khusus di tingkat ketiga yang tidak berhasil dibersihkan oleh tentara bayaran atau ksatria manapun. Di antara kedua kerajaan terbentang gunung raksasa yang keduanya telah berusaha untuk ditaklukkan selama beberapa dekade. Menaklukkan gua petir yang terletak di sana berarti mendapatkan jalan melalui gunung dan mencapai keunggulan militer. Itulah sebabnya sang pahlawan mengatakan dia akan membersihkan tempat itu jika dia mendapatkan peringkat sebuah gelar. Raimon berpikir panjang karena anak itu mungkin akan mengambil keuntungan dan sang pahlawan mempertimbangkan untuk menyingkirkan pria tua itu jika dia ingin menimbulkan masalah. Namun, itu tidak perlu karena Raimon mengatakan dia akan menulis surat rekomendasi. Lagi pula, Raid selalu membutuhkan pria kuat untuk bertarung. Dengan demikian, Raimon memperingatkan bahwa protagonis perlu menunggu kelompok tersebut dalam 5 hari. Tiba-tiba, 3 pelanggan sang pahlawan mengirim total 35.000
5.000 kredit agar dia membersihkan Dumyeon sendirian. Sayangnya, dalam 5 hari akan tepat saat turnamen berakhir. Raymond, di sisi lain, masih mengatakan dia tidak bisa mempercayainya. Dia mengaku bahwa dia menantang gua itu ketika dia masih muda, tetapi kehilangan setengah dari kelompoknya. Kemudian, dia memberikan surat itu, tetapi sang pahlawan mengatakan bahwa ini tidak akan terjadi lagi karena dia berencana untuk pergi sendirian. Raymond berteriak bahwa anak itu gila karena jumlah minimum untuk menantang tempat itu adalah 20 orang. Tapi Subaru sedikit menenangkan pria tua itu, memberikan alasan bahwa dia tidak ingin menggunakan pasukan mereka, dan dia memperingatkan bahwa dia tidak memiliki rekan, tetapi hanya untuk waktu yang singkat. Di puncak gunung, Reena berkomentar bahwa dia semakin terkesan dengan seberapa mirip sang pahlawan dengan Subaru. Dia menonton siaran langsung, dan sang protagonis mengatakan dia tidak akan mengambil misi lain. Faktanya, dia mengatakan dia akan berhenti streaming untuk sementara waktu, dan dia mematikannya begitu saja saat Reena sedang menikmati tontonan dalam perjalanannya ke lantai 3. Tapi dia juga merasa lucu karena Subaru yang asli akan melakukan hal yang sama. Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan, persis seperti yang akan terjadi jika mantan pemimpinnya dulu adalah seorang streamer. Dan karena dia entah bagaimana mengetahui bahwa sang pahlawan juga akan berpartisipasi dalam turnamen, dia pikir ada baiknya untuk mengobrol dan tentu saja berharap dia tidak akan berhasil mendapatkan item tersebut. Belakangan di lantai 3, Hatsuka memuji sang pahlawan, dengan senang mengatakan bahwa sang protagonis telah terbiasa meniru Subaru. Jika dia juga hanya mengambil beberapa pekerjaan normal, itu tidak akan menyenangkan untuk ditonton. Hatsuka bertanya apa yang akan dilakukan pemuda itu selanjutnya. Kemudian dia mengatakan dia akan berburu sampai turnamen dimulai. Lagi pula, dia juga ingin mengukur berapa banyak petir yang bisa dia gunakan dengan levelnya saat ini dan kemudian bertarung untuk mencegah orang lain mendapatkan item rekannya. Di sore hari, Ginsaki Naoto dari Blue Zone mencari Subaru. Sangat kesal karena harus berbicara dengannya. Dia tidak peduli jika anak itu menaklukkan petir karena dia bahkan tidak ingin berada di lantai ini. Bagaimanapun, ketika dia masuk ke bar, Johnlah yang sedang menunggu, duduk dengan bir yang enak. Keduanya duduk untuk berbicara dan sang presiden mengatakan dia tahu Ginsaki menginginkan kontak dengan salah satu streamernya. Ginsaki, di sisi lain, menjadi marah hanya karena sang protagonis tidak ada di sana. John memperingatkan bahwa dia mengurus urusannya sendiri, tetapi pria dari Blue Zone itu tidak berpikir ada sesuatu yang lebih penting daripada guildnya. Bagaimanapun, sang presiden mengingatkannya pada pernyataan yang dibuat sang pahlawan. Faktanya, Ginsaki ingin berbicara dengannya secara pribadi untuk bernegosiasi lebih baik, tetapi dia mulai berpikir bahwa Johnlah yang mempersulit keduanya untuk bertemu. Ginsaki menggebrak meja, mengatakan dia bisa melihat kapan seseorang ingin menyimpan angsa emasnya, tetapi dia menegaskan bahwa sang pahlawan akan lebih baik di guild besar daripada streaming. Masalahnya adalah John tidak setuju pada poin ini, terutama karena dia tahu Ginsaki sering mengejar pemain yang bekerja sebagai streamer. Ginsaki mencoba mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadikan Blue Zone sebagai musuh Shin, tetapi John memperingatkan bahwa mereka memprioritaskan karyawan mereka dan keputusan mereka di atas segalanya. Bagi pria dewasa, Ginsaki mengatakan bahwa sang presiden sangat naif. Namun, John membalas dengan mengatakan bahwa di dunia ini, ada orang-orang yang tidak terintimidasi dan sambil menunjukkan sedikit auranya, menyuruh pemuda itu pergi. Ginsaki langsung merasakan tekanan dari kekuatan sang presiden dan berdiri, sedikit gemetar. Dia berteriak bahwa John tidak bisa begitu saja menyuruhnya pergi seolah-olah itu bukan apa-apa. Dan sang presiden sama sekali tidak peduli. Itulah sebabnya Ginsaki memperingatkan bahwa dia akan membuat pria tua itu menyesal. Tapi John malah mengejeknya, mengatakan dia takut setengah mati. 3 hari kemudian, di lantai 3, di sarang ular langit, kekacauan besar terjadi karena sang pahlawan, tanpa perlu mengenakan topeng, dia memburu salah satu ular terbesar di sarang itu. Dengan satu serangan, dia membuat lubang di mulut monster itu, membuatnya menjerit kesakitan. Kemudian sang pahlawan kembali ke pedangnya dan mengatakan dia sudah cukup menguji kemajuan dan mengatakan dia akan menyelesaikan ini dengan cepat. Dengan demikian, protagonis melompat ke mulut monster yang terbuka dan memanggil petir yang sangat kuat yang mengalahkan bos ular langit. Sang protagonis naik level dan statistiknya pun meningkat. Selain itu, dia mendapatkan taring ular yang bernilai sekitar 10.000 kredit. Subaru sekarang berada di level 35. Dia telah naik level 9 kali dalam 3 hari, yang sangat bagus. Karena alasan ini, dia sekarang ingat bahwa dia memiliki sesuatu yang perlu diselesaikan. Keesokan harinya, Hatsuka dengan senang menyapa sang protagonis, jadi dia duduk bertanya apakah ada hal baik yang terjadi. Gadis itu berkata ya, bersinar dengan kegembiraan. Tapi sang protagonis masih tidak mengerti apa itu. Akhirnya, dia ingat itu tentang kolaborasi dan meminta maaf. Hatsuka tidak menyalahkan sang pahlawan karena menolak karena itu juga sesuatu yang akan dilakukan Subaru. Tapi jika tujuannya adalah untuk menjadi setara, dia menyerahkan dokumen yang menyatakan satu-satunya perbedaan antara keduanya. Faktanya, itu adalah dokumen dengan uang dari live bersama Hawkes, 49.000 kredit. Hatsuka berkomentar bahwa dia bisa memberikan ini kapan saja, tetapi dia ingin berbicara dengan pemuda itu. Dia mengatakan dia memiliki teman bernama Shun, seorang pecandu judi yang mengajarinya beberapa hal. Pada dasarnya, dia bekerja dengan taruhan pada siapa yang akan menang atau kalah. Semakin tinggi peluangnya,
uangnya, semakin rendah pembayarannya, tetapi itu juga merupakan pengembalian yang lebih terjamin. Tentang ini, Hatsuka menjelaskan bahwa tingkat pembayaran sang pahlawan adalah 6,1, sementara pemain tertentu adalah 1,2, menjadikannya favorit untuk menang. Ketika sang pahlawan bertanya, gadis itu mengatakan nama pemuda itu adalah Homer Schneider, pemain dari Blue Zone yang telah berada di lantai 3 selama 10 tahun hanya untuk mencoba membersihkan gua petir. Hatsuka juga mengatakan bahwa Omar pasti mencari sang pahlawan. Lagi pula, pernyataan yang dia buat mengatakan dia akan membersihkan gua sendirian itu seperti menertawakan 10 tahun usahanya. Pertama, sang pahlawan memperingatkan gadis itu bahwa dia terlalu dekat. Kali ini, Hatsuka merasa lebih malu dari sebelumnya. Jadi, dia kembali ke kursinya, meminta Subaru untuk bersiap-siap. Di lantai 3, di tempat bernama Ortinaral, dua kuda menarik kereta dengan sangat cepat. Kemudian mereka akhirnya tiba di tempat mereka akan bertemu. Orang sombong yang mengatakan dia akan membersihkan Dumyeon sendirian. Beberapa rekan di dalam mengatakan bahwa anak itu hanya mengatakan ini karena dia tidak tahu bagaimana keadaannya di sana dan mereka meminta Kapten Schneider untuk tidak marah. Namun, sang kapten mengatakan dia tidak marah karena sang pahlawan memiliki reputasi. Meskipun karirnya singkat, dia adalah pengguna petir yang baru. Tetap saja, rekan-rekan, pejuang itu mengatakan bahwa Subaru tidak seperti yang asli dan bahwa dia tidak akan berhasil. Namun, sang kapten menegaskan bahwa ini bukan saatnya untuk iri atau cemburu. Salah satu rekan bertanya apakah mereka ingin menghormati anak itu. Kemudian Schneider mengatakan itu mungkin perlu. Namun meskipun ingin tampak tenang, jelas bahwa dia gugup. Dan pria buta itu adalah yang paling khawatir karena dia tahu monster seperti apa kapten itu. Ketika dia marah, ketika dia pergi membaca informasi Schneider, sang pahlawan berpikir dia gila karena dia baru meninggalkan tempat itu 5 tahun yang lalu. Sebuah artikel berita mengatakan bahwa mereka hampir menyelesaikannya. Dan sekarang setelah dia tahu lebih banyak tentang pemuda itu, Subaru mengerti mengapa dia menjadi favorit. Tapi tetap saja, dia meminta maaf kepada Kazuki karena sekarang setelah dia kembali, dia tidak akan membiarkan apapun mengganggu. Keesokan harinya, di pusat perbelanjaan kota, seorang penjual mengatakan dia tidak akan bisa membeli barang yang begitu buruk. Dan sayangnya, dia memberitahu pemburu yang membawanya bahwa dia hanya akan membayar 1.500 kredit. Selain itu, dia hampir menyerah menjual. Tetapi pada akhirnya, dia menipu pelanggan itu karena hanya dia yang tahu nilai produk tersebut. Akhirnya, pelanggan lain datang yang sedikit lebih pintar. Ketika Subaru meletakkan taring ular di meja, sang penjual hampir melompat karena terkejut. Tidak ada yang perlu dikeluhkan mengenai kualitasnya, tetapi sang penjual tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan. Pada saat itu, pedagang mengevaluasi bahan itu sebagai peringkat B dan bahwa itu akan menjadi peringkat S jika bukan karena goresan. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa sang protagonis datang pada waktu yang buruk karena dia penuh dengan barang yang identik. Karena itu, dia punya keberanian untuk menawarkan 8.000 seolah-olah itu banyak. Faktanya, Subaru bahkan menganggap itu adil karena nilai yang dia ingat dari sebelumnya. Namun, Schneider muncul di sana mengatakan bahwa itu setidaknya bernilai 15.000 dan membongkar gertakan penjual tentang memiliki beberapa barang tersebut. Jadi, dengan keduanya saling berhadapan, sang kapten dan sang protagonis akhirnya saling menyapa. Belakangan, di restoran yang cukup tidak konvensional, kedua pemuda itu duduk untuk langsung ke intinya. Lagi pula, mereka bukan pacar untuk bersantai bersama di sana. Tapi sang pahlawan masih tidak percaya bahwa tempat ini adalah tempat Schneider datang untuk makan siang. Akhirnya, sang kapten segera berbicara tentang Dumyeon petir dan Subaru menegaskan kembali bahwa dia akan membersihkan tempat itu sendirian. Schneider menjadi kesal dan mengatakan bahwa banyak orang mencapai lantai 3 dengan hidung di atas. Subaru bertanya apakah sang kapten berpikir hal yang sama tentangnya dan meskipun dia berpikir demikian, dia mengatakan dia menghormati sang pahlawan karena bakatnya, tetapi dia masih tidak percaya bahwa sang pahlawan dapat dibandingkan dengan Subaru yang asli. Sang protagonis mengira dia akan berbicara dengan orang aneh, tetapi melihat bahwa dia adalah orang yang serius. Tanpa basa-basi lagi, sang kapten mengungkapkan bahwa dia memiliki proposal dan sambil menggeretakkan giginya, menyuruhnya untuk menarik kembali ucapannya. Schneider akhirnya meluapkan bahwa dia merasa kata-kata anak itu sangat sombong dan bahwa dia akan memberinya kesempatan untuk melakukan siaran langsung dan meminta maaf. Namun, sang pahlawan mengatakan dia tidak berpikir itu adalah proposal yang sangat bagus. Kemudian, sang kapten menegaskan bahwa dia akan mengalahkan anak itu di turnamen dan membuatnya mengerti posisinya. Oleh karena itu, Subaru setuju. Tapi jika dia menang, dia meminta sang kapten untuk menulis laporan tentang semua yang dia tahu tentang Dumyeon tersebut. Yang mana, meskipun banyak pekerjaan, Schneider tidak keberatan karena dia pikir dia akan menang atau setidaknya tidak kalah dari sang protagonis. Jadi, dia pergi, membuat sang pahlawan berpikir bahwa Schneider pasti tidak menghabiskan 10 tahun di sana tanpa alasan. Di perusahaan hiburan Shin, Sean melompat kaget saat melihat lebih dari 10.000 orang live. Dia sedang menonton siaran awal turnamen dan merasa iri karena dia tidak bisa berpartisipasi karena dia sudah melewati lantai 3. Meskipun sang pahlawan adalah sekutu mereka, Sean berpikir lebih baik bertaruh pada sang kapten. Namun, sebagai penjudi profesional, dia juga percaya dia tidak boleh mengikuti kerumunan, tetapi lebih memilih bertaruh pada apa yang dia yakini. Masalahnya adalah dia mulai gemetar karena takut membuat kesalahan. Tapi ketika dia hendak mengubah taruhannya, dia tidak sengaja menjawab panggilan dan melemparkan teleponnya, mengira dia tidak sengaja bertaruh pada Subaru. Shun berteriak bahwa Hatsuka sedang memata-matainya, tapi gadis itu hanya bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sean mencoba untuk tidak memperjelas bahwa dia sedang bertaruh, tetapi gadis itu fokus ingin tahu apa yang terjadi karena dia pikir mereka harus bertaruh segalanya pada Subaru. Pemuda itu mengatakan mereka tidak bisa senaf itu karena mereka perlu menganalisis sebelum bertaruh. Sean berteriak bahwa Schneider adalah pilihan yang jauh lebih rasional daripada gebetan Hatsuka.
Hatsuka tidak mundur dan bertaruh gaji bulan depan tentang siapa yang benar. Namun di tengah percakapan, seseorang berkerudung lewat membuatnya kehilangan fokus. Gadis itu lalu menutup telepon tanpa sepatah kata pun, membuat Chin bingung karena gadis itu bukan tipe orang yang suka bertaruh. Berjalan di pusat kota, seorang bawahan kapten bertanya bagaimana pahlawan itu sebenarnya. Snyder mengaku bahwa dia bukan amatir. Pria botak itu khawatir Snyder kalah, tapi itu justru membuat sang kapten ingin menghajarnya, karena dia baru akan yakin saat mereka bertemu di turnamen nanti. Snyder sendiri tidak merasa ada peluang kalah sedikit pun. Dari atas gedung, seseorang berkerudung memperhatikan semua ini. Dia memang ingin melihat calon juara kompetisi ini. Jelas itu adalah Reina, dan dia sedikit memuji adik laki-laki itu. Akhirnya, pada hari turnamen, sebagian besar orang menuju Koloseum di kota Ortonaro. Sang pahlawan sudah berada di dalam Koloseum, sangat dekat dengan pintu masuk. Dia memperlihatkan wajahnya dan melihat penonton yang sangat banyak. Rupanya, orang-orang tidak tahu kalau dia ikut serta. Mereka tadinya ingin memilihnya untuk juara kedua, tapi tiba-tiba sang juara bertahan muncul. Dengan tombak di punggung, kapten bersiap dan semua orang bersorak, menunjukkan betapa fanatiknya mereka padanya. Ratusan orang itu tidak meneriakkan nama sang pahlawan, hanya nama Snyder. Saat kembang api dilepaskan, seorang wanita muncul dengan sabar. Dia adalah Mizuha dari Blue Zone Guild yang akan menjadi pembawa acara kompetisi. Dia menjelaskan bahwa turnamen akan dibagi menjadi babak kualifikasi dan babak utama, dengan hadiah di babak final. Gadis itu mengatakan bahwa sepatu tersebut dibuat oleh Hermes sendiri, sebuah simbol kebanggaan Guild dan relik legendaris Hibiki Toshia. Dia memanggilnya dengan sihir untuk diperlihatkan kepada semua orang. Sang pahlawan dalam hati meminta Toshia untuk menunggu sebentar karena dia bersumpah akan mendapatkan sepatu itu kembali. Di antara penonton, Hatsuka mendukungnya dan berharap dia melakukan siaran langsung. Namun anehnya, orang berkerudung tadi ada di sampingnya, dan Hatsuka yakin itu orang yang sama. Seperti yang dikatakan, sang protagonis memulai siaran langsung di dalam turnamen. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 3.000 orang bergabung. Dia meminta maaf karena tiba-tiba menghilang sambil memperhatikan bahwa dia hampir tidak bisa membaca kolom obrolan. Hatsuka mengirimkan misi senilai 30.000 kredit jika sang pahlawan menang, dan dia berterima kasih meski tanpa dukungan banyak orang. Mizuha berteriak bahwa saatnya telah tiba dan membuat lebih banyak kembang api muncul, memulai turnamen. Tiba-tiba, dia mengumpulkan sihir hijau di tangannya dan menciptakan bola raksasa di atas. Gadis itu meledakannya, menciptakan hujan sihir. Sesuatu yang hijau itu menyelimuti seluruh arena dan membuat penonton kagum akan kekuatannya. Pada dasarnya, gadis itu mengubah siang menjadi malam hanya dengan lambaian tangannya. Dalam kegelapan inilah babak eliminasi dimulai. Sistem tantangan memperingatkan bahwa jika kamu mati, kamu tersingkir, dan babak berakhir ketika tersisa 1.000 orang. Dikatakan juga bahwa semua orang adalah musuh dan permainan dimulai dengan 10.000 peserta. Jelas, seharusnya tidak ada yang menjadikan pahlawan sebagai target di babak awal. Namun, saat dia berpikir untuk menghemat energi, banyak orang mengirim uang agar dia menanam aura. Karena itu, tiba-tiba seseorang lewat di belakang sang pahlawan, dan dia mencoba melarikan diri karena tahu dia akan kacau jika bertarung. Tapi yang dilihat sang pahlawan adalah tumpukan uang berjalan yang sedang berlari. Tiba-tiba, 1.500 orang sudah tereliminasi, dan adegan beralih ke perspektif kapten. Dia tidak peduli dengan kroco-kroco itu, dan dalam eliminasi ini, dia hanya ingin mengejar sang pahlawan. Tiba-tiba, sebuah anak panah hampir mengenainya. Ada seseorang yang bersembunyi dan mencoba keberuntungannya, hampir saja mengenai. Tapi bukan hanya satu orang. Dia tidak gila. Anak itu punya kelompok tentara bayaran. Pria botak berpikir mereka tidak boleh ambil risiko, tapi sang pemimpin merasa percaya diri karena ini jumlah yang banyak melawan satu orang. Karena itu, Snyder bilang rencananya tidak buruk, tapi mereka memilih orang yang salah. Pria botak lainnya adalah yang pertama mencoba keberuntungannya, tapi saat dia selesai bicara, kepalanya hilang, dan pria itu jatuh tak bernyawa, membuat semua orang gila. Tidak ada yang berhasil melihat bagaimana kapten memukul pria botak itu dengan tombaknya. Tapi sekarang Snyder tidak ingin tahu karena dia sudah melihat banyak orang tangguh seperti mereka, dan sekarang dia ingin menunjukkan apa yang terjadi jika mereka mengganggunya. Dalam satu serangan, tentara bayaran lain diledakkan. Dia memperingatkan bahwa trik tidak mempan di dalam menara, dan bahwa satu-satunya perlindungan adalah kekuatan sendiri, membuat musuh ketakutan. Gambar sang kapten disiarkan kepada penonton. Dia menebas beberapa tentara bayaran dengan satu gerakan. Beberapa rekan mereka menyuruh jangan lari karena ini hanya ujian, tapi tidak ada yang mendengarkan. Di tribun, Reina mengerti bahwa kapten berada di level yang berbeda dan bisa menjadi lanker hebat saat mendaki menara, tapi dia kesal karena di sebelahnya, Hatsuka terus membuat kebisingan dengan bersorak untuk protagonis. Saat Reina menjadi penasaran, dia melihat itu adalah siaran langsung Subaru dan mulai mengobrol dengan gadis itu. Karena dia mengenakan topeng yang sama dengan pahlawan, Reina menjelaskan bahwa dia seorang penggemar. Hatsuka berkomentar bahwa dia juga penggemar dan menyapanya. Tapi, tentu saja, dia juga menanyakan nama gadis berkerudung itu. Saat hanya tersisa 1.300 orang, obrolan mengabari sang pahlawan bahwa dia sudah mendapatkan 97 kill. Waktu hampir habis, dan dia telah mendapatkan 200 kredit untuk setiap lawan yang dikalahkan. Tapi sekarang sebuah ide muncul di benak sang pahlawan. Ide untuk membuat keributan guna memancing lebih banyak pemain. Jadi, menggunakan pedang dan kekuatan
listrik, dia menebas semua pohon di sekitar untuk menunjukkan posisinya. Dia juga menebas tanah, menghilangkan tempat dia berdiri. Karena itu, di tempat kapten berada, dia mendengar suara bising. Dan setelah menghabisi tentara bayaran itu, dia berhasil menemukan sang protagonis. Tapi, pahlawan berkata bahwa dialah yang menemukan kapten lebih dulu. Snyder berkata ingin menyelesaikan masalah mereka sekarang daripada nanti. Dan saat seseorang menawarkan 10.000 kredit bagi sang pahlawan untuk mengalahkan kapten, Subaru bersiap untuk bertarung. Kini tersisa 202 orang sebelum babak awal berakhir. Snyder dengan cepat melempar serangan tombak ke arah pahlawan. Dia meleset tapi menghancurkan segalanya di jalurnya, mengatakan masih ada banyak waktu bagi mereka untuk bertarung. Subaru sedikit khawatir karena serangan itu hanya menggunakan kekuatan fisik. Dia tahu jika terkena, dia akan mati, dan tombak itu memiliki jangkauan yang sangat jauh. Dalam serangan kedua kapten, sang protagonis bersiap dan menggunakan pedang iblis untuk meningkatkan semua statistik. Dengan itu, dia tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga menghindar dan terus maju. Namun Snyder mendekat dan mencoba memukul pahlawan lebih cepat. Untungnya, dia menghindar, tapi saat hendak mencoba berada di belakang kapten, dia diserang berulang kali. Saat protagonis membalas, dia melemparkan musuh ke belakang, membuatnya terseret di tanah. Mereka pun mengambil jarak. Snyder bertanya mengapa dia tidak menggunakan petir, tapi pahlawan menjawab tidak sepadan, apalagi dia akan menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Snyder menganggap Subaru sangat sombong karena berpikir bisa mengalahkannya seperti itu dan berteriak bertanya apakah dia ingin mengulur waktu. Untuk mencegah permainan berakhir lebih awal, sang kapten mencoba melenyapkan pahlawan segera. Tapi sang protagonis bertahan, mengejek apakah Snyder sudah menggunakan seluruh kekuatannya yang hanya membuatnya semakin marah. Namun, jumlah peserta mencapai 1000 dan babak awal berakhir. Snyder meminta pahlawan menunggu sedikit lebih lama dan keduanya pergi ke ruang tunggu. Di ruangan itu, sistem menjelaskan bahwa ada jeda 30 menit. Tangan sang protagonis sedikit gemetar setelah menahan serangan terakhir. Dia menyadari telah meremehkan sang kapten. Beberapa hari lalu, Hatsuka mengatakan bahwa jika seorang streamer memiliki 10.000 penonton langsung, mereka bisa hidup darinya. Dan sekarang sang pahlawan memiliki jumlah itu karena Snyder. Tapi membicarakan kapten juga membuatnya khawatir karena dia belum berhasil membersihkan Dumeon. Kembali ke kabin hutan, hari sudah siang, Shigur mengalami krisis eksistensial karena bosan. Tapi dia juga banyak mengeluh tentang seseorang seperti Snyder yang masih terjebak di lantai 3. Semakin rendah lantainya, semakin sulit untuk mengatasi perbedaan level. Meskipun Subaru memiliki petir, Shiguri tahu bahwa segalanya bisa berubah dengan bakat murni. Tapi dari apa yang dia lihat, dia tidak yakin itu akan terjadi. Saat jeda, sang protagonis menukarkan semua kredit dan menggunakan 80.000 untuk meningkatkan level pertaruhan keserakahan. Dengan demikian, dia menaikkan skill ke level 5 dan peringkat B. Karena ini tidak terlihat oleh publik, mereka menjadi penasaran. Di tribun atas, Mizuo berdiri sendirian menatap hadiah turnamen. Dia mendengar ada pencuri di balik sepatu itu dan juga mendengar tentang identitasnya. Tiba-tiba, seseorang muncul mengumumkan bahwa bantuan guild telah tiba. Saat Mizuo bertanya siapa yang memimpin tim, orang tersebut memperkenalkan diri. Gadis itu bertanya apa yang dilakukan pria tersebut di lantai 3 karena ternyata itu Kurokawa yang datang untuk membantu. Mizuo bertanya apakah pemimpin guild kesal dengan Subaru, dan pria itu menjawab ya, untuknya dan Snyder. Tapi dia juga menyebut ada masalah lain, yaitu masalah yang ada di tribun, berbicara di balik topeng Rena. Dia hanya memikirkan jumlah mana yang menakutkan yang dimiliki Hatsuka. Dia ingin tahu mengapa seseorang sekuat itu ada di sana. Tapi agar tidak terlihat aneh, dia melepas topengnya dan memperkenalkan diri sebagai Tom. Hatsuka menjelaskan bahwa dia tadi berbicara formal karena aura gadis itu, dan juga menyadari dia menggunakan teknik mengubah wajah. Rena merasa terintimidasi hingga mengira Sameneyer adalah pembunuh bayaran yang dikirim Kazuki. Meski Hatsuka tidak ingin terlibat, dia bertanya apakah ada rencana untuk mengacaukan turnamen. Rena memutuskan untuk menguji dengan mengatakan, mungkin. Dengan aura membunuh, Hatsuka menegaskan jika gadis itu melakukannya, dia akan sangat menyesal. Tiba-tiba, sistem tantangan mengumumkan jeda 30 menit berakhir. Semua peserta diteleportasi ke babak final. Dijelaskan bahwa final akan menjadi permainan format perebutan wilayah. Mizuo menjelaskan bahwa saat dimulai, setiap pemain akan memiliki wilayah, tapi hanya 2 orang yang bisa berada di dalam satu wilayah, dan mereka bisa memilih untuk bertahan, mencuri, atau menahan. Jika seorang pemain mengalahkan lawan, mereka bisa mengambil wilayahnya, dan pemain dengan wilayah terbanyak di akhir akan mendapatkan sepatu tersebut. Setelah menjelaskan, gadis itu memulai final dengan memberikan warna pada setiap orang. Seperti dugaan sang pahlawan, tidak ada yang keluar untuk menyerang karena bertarung sekarang memberikan wilayah, tapi menunggu bisa membuat mereka mendapatkan banyak wilayah dengan mengalahkan satu musuh saja. Begitulah pikiran semua orang. Namun, sang pahlawan keluar dan langsung mengalahkan satu orang. Lagi pula, pelanggannya membayar 300 kredit per orang. Dari sudut pandang kapten, dia juga melawan strategi berdiam diri dan langsung mengamankan wilayah. Pemain dari blok sebelah panik, tapi dia tidak bisa lari dari tombak tersebut. Dalam hitungan detik, Snyder mengeluarkan setidaknya 10 pesaing dari permainan, dan dia terus mencari Subaru hingga dia melihat sedikit ke depan dan menemukan wilayah kuningnya. Di tengah kekacauan itu, keduanya mengabaikan segalanya dan fokus hanya pada satu sama lain. Tapi Subaru memunggungi dan berjalan pergi, membuat Snyder berteriak memanggilnya pengecut. Penggemar pahlawan kesal atas nama sang protagonis, tapi dia memperingatkan bahwa dia akan menanganinya nanti karena masih butuh banyak kredit. Sang pahlawan terus menanam wilayah dan terkejut melihat betapa lemahnya pemain di lantai 3. Tiba-tiba, pemain bernama Doncho memasuki wilayahnya. Pemain ini adalah bawahan botak sang kapten. Doncho bilang dia akan mendapat masalah nanti karena menghancurkan
mengajar sang pahlawan di sana. Chat menginfokan kepada Subaru bahwa si botak itu berasal dari Blue Zone. Si botak tidak ragu dan melompat ke arah protagonis. Sang pahlawan menunjukkan dia akan bertahan, tapi dia menyelinap di bawah serangan dan memotong tombak si botak. Lalu dengan mudah membantingnya ke tanah, mengalahkan Doncho. Karena ini bukan dunia nyata, dia menghabisi pria itu di sana. Subaru melenyapkan si botak dengan sangat cepat hingga Chat mulai mengira dia lemah. Akhirnya, Schneider memasuki wilayah protagonis dan hampir tidak ada waktu untuk membaca peringatan dengan benar karena kapten bergegas menuju sang pahlawan. Sang protagonis tidak membiarkan serangan itu mengenainya. Dia mengirim tombak yang hampir mengenai kepalanya agar terbang jauh, tapi sang kapten menyerang lagi. Schneider berteriak agar pahlawan segera menggunakan petir karena jika terus menahan diri, dia akan mati di serangan berikutnya. Sang protagonis melompat mundur untuk mencari ruang. Lalu dia hanya memegang gagang pedang, membuat Schneider bertanya apakah anak itu akan lari lagi. Tapi Subaru menjawab dia akan memberikan persis apa yang diinginkan sang kapten. Dia mulai memanggil petir dan menggunakan jantung petir untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanannya. Tambahan lagi, skill dari pertaruhan keserakahan juga membantu pahlawan agar tidak terluka. Schneider tidak percaya pahlawan menciptakan senjata yang terbuat dari petir. Lalu sang pahlawan bertanya apakah dia masih terlihat ingin melarikan diri. Dan karena sang kapten mengakui tidak, Subaru mengajukan pertanyaan lain. Kali ini mempertanyakan apakah Schneider yang ingin melarikan diri dari sana. Namun, berpikir jika bisa selamat dari ini, dia akan menang. Sang kapten bilang tidak. Beberapa waktu lalu, si botak bertanya pertanyaan sensitif. Dia bertanya kenapa bosnya begitu terobsesi dengan gua petir padahal sudah memiliki kekuatan untuk pergi. Tapi Schneider sendiri tidak bisa menjawab dengan benar dan mengatakan bahwa orang seperti dia biasanya melupakan alasan fiksasi mereka. Mungkin itu keyakinan atau obsesi, tapi setidaknya sang kapten yakin hidupnya akan berubah karenanya, dan alasan itu cukup untuk tidak pernah mau menyerah. Kembali ke pertarungannya dengan protagonis. Anak itu memutar tombak untuk menambah kecepatan, dan dia berpikir Subaru mungkin akhirnya menjadi obsesi keduanya sampai dia berlari untuk serangan terakhir. Dan demi menghormati 10 tahun usaha sang kapten, Subaru juga menyerang tanpa menahan diri. Keduanya berada sangat dekat dan serangan mereka berbenturan dengan seluruh kekuatan yang ada, dan dampaknya menciptakan ledakan di arena yang menghancurkan segalanya. Tapi alih-alih aura ungu destruktif sang kapten, aura kuning sang protagonis tetap bertahan. Kembali ke penonton, para gadis berhenti bicara karena merasa aneh. Reina menjadi curiga pada Hatsuka, tapi gadis itu mengungkapkan sendiri bahwa dia mencari masalah karena dia adalah manajer Subaru. Tentu saja, jika ada masalah dalam turnamen, itu akan memengaruhi siaran dan pekerjaannya. Reina bersikap seperti anak kecil saat mendengar dia berada di depan manajer sang pahlawan. Hatsuka kemudian menjadi sangat bersemangat dan berkata sulit meyakinkan rekan-rekannya bahwa dia menemukan emas. Reina mengatakan dia selalu menonton siarannya dan kedua gadis itu mulai saling memahami. Tiba-tiba ledakan dari serangan para pemuda menarik perhatian karena itu satu-satunya hal yang disiarkan di layar lebar. Hatsuka segera melihat apa yang terjadi dan menjadi sangat khawatir. Saat ledakan berakhir, kedua petarung masih berdiri, tapi Schneider menderita kerusakan parah hingga ada lubang dari kaki hingga dadanya. Dia jatuh berlutut, tak bernyawa, dan Subaru berpikir akan menyenangkan bertemu sang kapten lagi di masa depan. Dengan total 283 wilayah yang dikuasai, Narukami Subaru adalah pemenang turnamen. Kembang api diluncurkan dan penonton merayakan. Hatsuka juga mencoba merayakan dengan teman barunya, tapi dia tidak terlihat terlalu senang. Reina tidak percaya bahwa pada akhirnya, sang protagonis yang akan memenangkan hadiah utama. Mizuha segera muncul untuk mengumumkan kembali dan menyuruh semua orang mendengarkan bahwa Subaru adalah pemenangnya. Gadis itu memanggil sepatu yang menjadi hadiah layak bagi sang protagonis. Reina berdiri dengan marah dari tribun dan pergi tanpa berkata apa-apa. Segel pecah dan barang itu jatuh ke tangan Subaru, membuat sang anak sedikit sedih karena sudah tidak ada selama 20 tahun. Di hari biasa 20 tahun lalu, Toshio berteriak, marah karena kehilangan sepatunya. Teman sekelas bertanya mengapa anak itu kesal dan mengatakan dia menyebalkan, padahal dia mengenakan sepatu kecil itu di kakinya yang besar. Karena sudah bilang jangan menyentuhnya, Toshio menendang temannya, membuat semua orang tertawa, termasuk Subaru. Di chat, beberapa orang mengatakan pahlawan harus menjualnya karena dia seorang tentara bayaran, tapi dia bilang tidak akan meninggalkan. Pembawa acara bingung. Mizuha menjelaskan Subaru bisa mendapatkan jutaan dari ini, tapi pahlawan tetap pada pendiriannya. Saat itu, semua orang mulai mencoba memberikan penawaran, dan seseorang di tribun bahkan menawarkan 4 juta kredit. Oleh karena itu, sang protagonis memanggil kekuatan petir yang sangat kuat dari langit. Setelah mendemonstrasikan kekuatan ini, dia memperingatkan bahwa dia tidak akan menjual, bahkan untuk 10 juta kredit. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakan, pahlawan itu berbalik dan pergi. Di saat yang sama, masih di kota, Amon dan pemain lain baru saja menonton siaran. Anak itu bahkan tidak tahu harus berkata apa tentang kemenangan sang protagonis. Pemain bernama Hanamaki Hiyori mengatakan bahwa dengan tingkat ini, sang pahlawan akan menjadi Subaru yang sejati. Apalagi baru-baru ini orang sudah percaya bahwa yang baru lebih baik dari yang lama. Hanamaki menjelaskan mereka banyak membandingkan kedua pemain, tapi bagi Amon, seseorang pasti memengaruhi tren ini dari belakang. Hanamaki mengatakan bahkan dia mengira keduanya adalah orang yang sama, tapi karena Amon tidak setuju, gadis itu dalam hati menyebutnya Fanbao. Gadis itu bertanya apakah pasangannya tidak bersemangat tentang apa yang akan terjadi mulai sekarang, tapi dia menjawab dia tidak punya minat karena mereka berdua punya pekerjaan, yaitu memburu
orang yang akan mencoba mencuri sepatu tersebut. Dan seperti pria alfa yang baik, Amon meninggalkan gadis itu sendirian. Meskipun tidak bisa dikatakan mereka begitu sendirian. Kembali ke siaran langsung, semua orang meneteskan air liur melihat sepasang sepatu itu. Meski begitu, Subaru senang bisa kembali berhubungan dengan Toshia lagi. Mengubah pikirannya, dia berterima kasih kepada audiens atas kredit misi yang berharga. Nama sepasang sepatu itu adalah Tilaria, dan meningkatkan kecepatan sebesar 25% serta lompatan sebesar 15%. Orang-orang berdiskusi, ada yang bilang bagus, ada yang bilang biasa. Sang pahlawan menerima pesan dari Hatsuka memperingatkan tentang orang mencurigakan yang dia temukan dan meminta untuk berhati-hati. Raya baru menyadari sekarang bahwa dia mungkin terlihat mencurigakan berdiri di sana di depan sepatu tersebut. Dia tidak ingin mencapai titik ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jadi, saat tidak ada yang memperhatikan, dia akan menyerang dan menebas pergelangan kaki sang protagonis. Video berakhir di sini. Jika tidak ingin melewatkan bagian selanjutnya, aktifkan lonceng notifikasi dan sampai jumpa di lain waktu di Tobes.